Dia perintahkan perusahaan lain untuk menusuk Tianye Pharmaceutical dari belakang, maka Presiden Sen tidak akan mengalami bencana seperti itu. Semua ini karena Guyan. Ini membuatnya yang sudah tidak memiliki kesan baik tentang Guyan merasa lebih jijik padanya. Dengar suara di luar. Sen Wanner menyeka air matanya dan kemudian berkata dengan sekuat tenaga, tidak apa-apa, masuk Zhang Qing. Detik berikutnya, Zhang Qing masuk. Melihat Sen Wanner dengan mata lelah dan mata sedikit merah, hatinya tidak bisa menahan perasaan tertekan. Sen Wanner menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja mendengar kabar baik, jadi dia bertanya pada Zhang Qing, apa yang baru saja kamu katakan? Semua orang yang berkumpul di lantai bawah perusahaan diusir. Siapa yang melakukannya? Alasan lain mengapa Sen Wanner merasa sakit kepala dan panik adalah mantan karyawan yang berkumpul untuk membuat masalah setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat membayar upah mereka. Ini tidak hanya berdampak besar pada kelompok mereka. Sen Wanner juga takut pihak lain akan langsung menyerbu kantornya. Mata Zhang Qing berbinar ketika mendengar ini. Dia berkata bos Sen itu adalah seorang satpam yang baru direkrut. Dia tampak terlatih dengan baik dan menjatuhkan semua pembuat onar hanya dalam 2 atau 3 gerakan. Oh, ngomong-ngomong, namanya adalah Xiaolin. Dia baru saja tiba di kota Jianghai dan sangat ingin mencari pekerjaan sehingga dia datang kepada kami. Mendengar ini, Sen Wanner juga merasa sedikit lega dan matanya mengungkapkan rasa ingin tahu tentang Xiaolin. Siapa orang ini? Sangat kuat. Tidak hanya beberapa orang yang membuat masalah di bawah, tetapi puluhan orang. Bagaimana dia bisa mengusir mereka semua sendirian? Ini membuat Sen Wanner tanpa sadar bertanya di mana dia. Oh, itu di ruang keamanan. Oke, bawa dia ke saya. Oh, lihat Zhang Qing pergi. Sen Wanner akhirnya menghela napas lega. Ketika saya bertemu dengan pria bernama Xiaolin, saya akan mencari tahu apa. Maka dia tidak perlu khawatir tentang masa yang masuk ke kantornya. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Dan tenggat waktu 3 hari yang diberikan oleh Gu Yan akan segera tiba. Sen Wanner tidak yakin apakah pihak lain akan benar-benar menangkap saudara laki-lakinya dan memasukkannya ke penjara jika dia belum membayar kembali uang itu setelah masa perpanjangan. Mengapa ada rasa sakit dan perlawanan yang sangat besar di mata Sen Wanner? Apakah itu berarti aku benar-benar harus pergi ke Guyan dan memohon ampun? Rumah sakit Jianghai. Sosok cantik bergegas ke bagian rawat inap. Wang Yulan berlari ke meja depan dan berkata kepada perawat dengan sedikit terengah-engah, saya di sini untuk mengunjungi pasien di kamar 302. Wang Yulan merasa sedikit kesal karena dia terlambat bekerja hari ini. Itu sebabnya saya datang sedikit terlambat. Oh, 302. Perawat membuka sistem dan melihatnya lalu mendongak dan tersenyum. Anda adalah anggota keluarga Wang Lan, kan? Seseorang sudah masuk untuk berkunjung. Wang Yulan mengangguk. Yes, it is you. Dia tertegun dan berkata tunggu sebentar. Apakah ada orang yang masuk untuk berkunjung? Siapa itu tapi bagaimana? Begitu lama tidak ada seorang pun kecuali dia yang datang mengunjungi ibunya. Apa? Siapa? Wang Yulan bertanya dengan cemas. Perawat itu terkejut dan berpikir bukankah mereka bersama. Jadi dia menjawab saya tidak tahu namanya tapi dia seorang pria dan dia mengaku sebagai murid Wang Lan. Murid. Wang Yulan. Benar sekali, ibuku dulu seorang guru sekolah menengah. Namun, murid-muridnya tidak pernah datang mengunjunginya. Bagaimana bisa sekarang? Wang Yulan menekan keraguannya dan berulang kali berterima kasih padanya. Oke, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju bangsal. Di depan bangsal 302. Begitu Wang Yulan berjalan ke sini, dia mendengar suara lembut dan tercekat yang berasal dari dalam. Guru Wang, saya di sini untuk menemuimu. Saya dulu di luar negeri dan baru kembali tahun ini. Saya kembali ke alma mater saya untuk mencarimu tetapi saya mengetahui bahwa Anda mengalami kecelakaan mobil. Sungguh Tuhan itu tidak adil. Guru, tahukah Anda bahwa murid paling nakal di kelas Anda sudah kembali? Aku masih ingat bahwa kamu selalu memegang tanganku. Kamu tersenyum dan memberitahuku bahwa belajar bukanlah satu-satunya jalan keluar. Tetapi itu adalah jalan keluar termudah. Kamu yang membantuku keluar dari keadaanku yang kacau selangkah demi. Aku ingin berterima kasih dan membalasmu ketika aku kembali ke negaraku tetapi aku tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi padamu. Guru Wang, mohon bangun dan lihatlah para siswa. Aku benar-benar ingin kamu tahu bahwa aku telah berhasil. Sama seperti Guyan yang tersedak dan berbicara. Klik. Mata Wang Yulan sedikit merah dan dia mendorong pintu hingga terbuka dengan bibirnya yang mengerucut. Untuk sementara. Guyan tampak seperti baru saja menyadari bahwa Wang Yulan. Dia mengangkat kepalanya dan ketika dia melihat Wang Yulan ekspresinya membeku sesaat. Kemudian seolah-olah dia telah menyadari sesuatu dia dengan cepat menyeka air matanya dengan lengannya. Kemudian dia berdiri, mengambil napas dalam-dalam, dan menatap orang lain dengan senyum paksa. Halo, saya tidak tahu ada yang datang mengunjungi Guru Wang hari ini. Karena kamu ada di sini, aku akan pergi. Guyan terakhir kali melihat Wang Lan yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan mata tertutup mengenakan respirator dan penuh selang. Kemudian dengan enggan dan sedih dia bersiap untuk pergi. Namun tepat ketika dia merindukan Wang Yulan dan hendak keluar. Kuas. Wang Yulan mengulurkan tangan dan memegang Guyan. Mohon tunggu sebentar. Suaranya bergetar. Hahait berhasil. Sudut mulut Guyan sedikit melengkung ke atas tetapi segera mereda. Dia memandang Wang Yulan dengan sedikit kesedihan dan bertanya dengan suara rendah apa yang salah nona muda. Kamu benar-benar murid ibuku? Wang Yulan mengangkat kepalanya dan menatap Guyan dengan mata sedikit merah.
Suaranya bergetar dan lengannya gemetar. Dia tidak menyangka itu. Setelah sekian lama, salah satu mantan murid ibunya benar-benar datang mengunjunginya. Jika ibunya masih terjaga, dia pasti akan merasa lega. Ketika Guyan mendengar ini, ekspresinya berangsur-angsur berubah dari kesedihan menjadi keterkejutan. Kemudian dia menutup matanya lagi. Dia sepertinya menahan sesuatu dan berkata dengan suara serak, karena Guru Wang adalah ibumu maka namamu pasti Wang Yulan kan? Begitu kata-kata ini keluar, hati Wang Yulan bergetar dan dia bertanya dengan gemetar. Bagaimana kau? Detik berikutnya, Guyan membuka matanya. Dia memandang Wang Lan yang tidak sadarkan diri dan berkata dengan suara sedih, Guru Wang selalu memberitahu kami betapa luar biasanya putrinya Wang Yulan. Betapa pintarnya, baik hati, dan berbakti kamu. Dia juga mengatakan bahwa impian putrinya adalah diterima di Universitas Beijing. Ketika dia mengatakan ini, aku bisa merasakan kegembiraan terpancar dari wajah Guru Wang. Panggilan. Merasa kasihan. Guyan menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Yulan dengan tatapan meminta maaf dengan air mata yang jatuh dari matanya. Kamu datang mengunjungi Guru Wang selarut ini. Aku sangat menyesal. Segera setelah kata-kata ini keluar, hati Wang Yulan bergetar hebat. Seolah-olah semua emosi yang telah lama terpendam meledak. Rasanya seperti dia selalu sendirian, tetapi sekarang ada orang kedua yang tahu tentang situasi ibunya. Dia sepertinya mengingat senyum di wajah ibunya ketika dia masih sadar. Pihak lain juga akan sering menyebutkan siswa yang telah dia ajar di rumah. Setiap kali dia menyebut murid-muridnya, wajahnya selalu penuh senyum yang membuat orang lain ikut bahagia. Wang Yulan tidak tahan lagi. Dia pecah menjadi air mata, suaranya mengungkapkan kesedihan dan kegembiraan. Ibu yang sedih itu tidak tahu bahwa murid-muridnya sedang mengunjunginya. Murid-murid Ibu Joy masih mengingatnya. Guyan menatap Wang Yulan yang menangis dan ekspresinya juga menjadi sangat sedih. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan dengan lembut memeluk Wang. Maafkan aku sungguh. Suara Guyan penuh dengan permintaan maaf dan ketulusan. Wang Yulan merasakan pelukan hangat, dia tidak berjuang tetapi berbaring di lengan Guyan dan menangis lebih sedih lagi. Dia menangis dan tersedak saat dia berkata apa-apa terima kasih. Tidak apa-apa kok. Guyan diam-diam memeluk Wang Yulan, membiarkannya melampiaskan keluhan yang sudah lama terpendam. Hanya, apa yang tidak ditemukan Wang Yulan adalah, aku tidak tahu kapan ini dimulai. Ekspresi sedih Guyan berangsur-angsur menghilang. Sebaliknya, dia memasang tampang tenang dan acuh tak acuh. Dia melirik acuh tak acuh pada pemeran utama wanita kedua dari novel aslinya, Wang Yulan, yang berbaring di lengannya. Karena kematian ibunya serta perhatian dan kenyamanan Xiaolin. Itulah mengapa pihak lain benar-benar jatuh cinta pada Xiaolin dan menjadi kekuatan tempur yang hebat bagi pihak lain. Pada saat-saat terakhir dalam karya aslinya, karena dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengorbankan dirinya sendiri sehingga Xiaolin dalam karya aslinya mampu menembus kemacetan dan mencapai puncak Grandmaster. Jadi itulah mengapa ini memaksa Leng Qingqiu untuk mati bersama Xiaolin. Dapat dikatakan bahwa Wang Yulan juga merupakan peran yang sangat penting. Kesimpulan. Sangat tidak mungkin untuk membuat pihak lain jatuh cinta lagi pada protagonis asli, Xiaolin, dan memberikan bantuan penting itu. Untuk mencapai tujuan ini, saya akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Setelah Wang Yulan selesai menangis dan melampiaskan perasaannya, dia merasa jauh lebih baik. Matanya masih merah. Dia memindahkan bangku untuk Guyan dan menariknya untuk duduk di depan tempat tidur ibunya. Karena dia baru saja menangis dalam pelukan Guyan, Wang Yulan merasa sedikit malu dan dia tidak berani menatap Guyan. Guyan yang memulai percakapan terlebih dahulu. Dia mengulurkan tangan dan memegang Wang Lan yang sedang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup lalu menatap Wang Yulan dan menghela nafas pelan. Kapan ini terjadi? Mendengar ini, mata Wang Yulan meredup dan nada bicaranya mengungkapkan kemarahan dan keputusasaan tentang apa yang terjadi tahun itu. Itu setengah tahun yang lalu. Ibuku sedang mengendarai sepedanya pulang seperti biasa. Ketika dia sedang menyeberang jalan dia tiba-tiba ditabrak oleh mobil yang menerobos lampu merah. Ibuku jatuh koma di tempat. Untungnya penyelamatannya tepat waktu dan nyawanya terselamatkan. Tetapi, kata dokter. Ketika Wang Yulan mengatakan ini, suaranya tercekat. Dia menatap Wang Lan dan tersedak. Tapi ibuku mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Juga, dia perlu menerima perawatan setiap hari agar tetap hidup. 2 bulan lalu, dokter menyarankan saya untuk tidak menyelamatkan hidup saya dengan mengatakan itu akan sia-sia. Tapi aku tidak bisa menyerah. Ini ibuku selama masih ada secercah harapan, aku harus bertahan. Ketika Wang Yulan mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tangis lagi. Dia tidak mengatakan bahwa biaya perawatan 1 hari ditambah biaya rawat inap sangat mahal. Sangat mahal sehingga dia tidak bisa membayarnya kembali bahkan jika dia bekerja 4 pekerjaan sehari. Meskipun Wang Yulan memperhatikan bahwa Guyan tampak sangat kaya, dia tidak mengatakan apapun. Lagi pula, dia sudah meminjam semua uang yang dia bisa dan kerabat serta teman-temannya sudah lama menghindarinya seperti wabah. Dia tidak ingin satu-satunya murid yang masih mengingat ibunya ini berhenti mengunjunginya. Jika itu masalahnya, aku khawatir ibunya tidak akan setuju meskipun dia bangun. Tidak peduli apapun, kamu tidak boleh melakukan itu. Kemudian, Guyan menghibur Wang Yulan lagi dan mendengarkan rasa sakit. Ternyata pria yang memukul Wang Lan adalah putra sulung dari keluarga tingkat 2 di kota Jianghai.
Bahkan jika dia dinyatakan bertanggung jawab penuh, dia hanya akan diberikan kompensasi sebesar 100.000 yuan. Namun, 100.000 yuan itu sudah habis digunakan dan biaya perawatan selanjutnya telah mencapai beberapa ratus ribu yuan. Wang Yulan pergi mencari mereka, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia putus asa karena dia tidak ingin ibunya meninggal seperti ini. Wang Yulan mulai bekerja 4 pekerjaan sehari. Tujuannya adalah untuk menjaga ibunya tetap hidup sampai dia bangun. Sebelum pergi, emosi Wang Yulan sudah stabil. Dia berdiri di pintu bangsal dengan ekspresi lembut dan berterima kasih pada Guyan. Terima kasih sudah mengingat ibuku, terima kasih Guyan. Guyan melambaikan tangannya dan tersenyum sedikit seolah memancarkan cahaya hangat. Tidak apa-apa, Kak Yulan. Anda bisa menghubungi saya jika ada masalah, karena saya selalu menghormati guru Wang Lan sejak sekolah. Wang Yulan tentu saja tidak akan merepotkan Guyan. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah murid ibunya. Apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa membiarkan persahabatan langka ini hancur karena permintaannya yang berulang-ulang. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak apa-apa. Aku bisa menanganinya sendiri. Guyan mengangguk mendengar ini. Dia mengangkat jam tangannya untuk memeriksa waktu lalu berkata, oke, kalau begitu aku pergi duluan ayo. Saudari Yulan, aku yakin guru Wang akan membaik. Baiklah, terima kasih. Wang Yulan merasa hangat di hatinya dan mengangguk. Turun ke bawah. Guyan melihat ke atas ke departemen rawat inap lalu mengambil teleponnya dan melakukan panggilan. Halo, apakah ini Dinpu? Ada seorang pasien bernama Wang Lan di bangsal 302 rumah sakit kami. Semua biaya pengobatannya ditanggung oleh saya. Oh, ingat untuk mencatat bahwa seseorang telah menyerahkannya. Tutup teleponnya. Sudut mulut Guyan sedikit terangkat. Ada sedikit makna yang tak dapat dijelaskan di matanya. Faktanya, rumah sakit Jianghai ini adalah rumah sakit grade 3A yang dibuka oleh keluarga Gu mereka. Sebagai putra sulung keluarga Gu, masih mudah untuk membebaskan satu orang dari biaya pengobatan. Oke, rencananya sudah resmi dimulai. Xiaolin, aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu secara formal. Bab 30 aktor Gu Yanhair model pemungutan suara. Rumah sakit Jianghai. Jendela pembayaran rawat inap. Apa maksudmu semua tagihan medis yang saya miliki telah Wang Yulan menatap perawat yang sedang memeriksa biaya pengobatan untuknya di jendela dengan ekspresi terkejut. Benamsuang sistem menunjukkan bahwa biaya Anda telah dibayar lunas 2 jam lalu. Perawat itu tersenyum dan mengangguk. Dia juga mengenal keluarga pasien di kamar 302. Lagi pula, pihak lain telah berada di departemen rawat inap selama setengah tahun. Semua orang tahu situasi keluarga masing-masing. Oleh karena itu, bahkan jika pihak lain tidak dapat membayar biaya pengobatan sekaligus, direktur rumah sakit mereka akan menutup mata. Namun, yang tidak saya duga adalah belum lama ini ada orang baik hati yang melunasi semua utang yang dimiliki Wang Yulan. Dia juga memajukan 2 juta yuan dari rekening pihak lain untuk perawatan selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa Wang Yulan dan keluarganya pasti telah bertemu dengan orang yang mulia. Ini, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang membayarnya? Nada bicara Wang Yulan sedikit bersemangat, tangannya menggenggam erat meja di depan jendela dan suasana hatinya yang tertekan sepertinya membaik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar akan melunasi biaya pengobatan mereka sebelumnya. Wang Yulan bukanlah tipe orang yang akan menerima kebaikan orang lain tanpa rasa terima kasih. Selama mereka menemukan seseorang untuk membantu mereka, mereka bersedia melakukan apapun yang orang lain inginkan dari mereka. Perawat itu sedikit malu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Yulan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maafkan saya Nona Wang. Bukan saya yang berada di jendela sebelumnya, jadi saya tidak tahu siapa yang datang untuk menyelesaikan biaya. Dan secara umum, kami tidak mencatat nama dan informasi orang lain. Pada titik ini perawat tiba-tiba berbicara lagi, ngomong-ngomong, orang yang baik hati itu juga mentransfer 2 juta ke rekening ibumu. Mas Wang, apakah kamu baik-baik saja? Perawat memandang Wang Yulan yang tertegun dengan sedikit khawatir. Ada apa dengan mereka? Bukankah menyenangkan jika seseorang melunasi utang mereka? Tidak apa-apa, aku akan pergi keluar sebentar. Wang Yulan sadar kembali, menggelengkan kepalanya, lalu berjalan keluar dari rumah sakit menekan kegembiraannya. Tiba di gerbang rumah sakit. Seberkas sinar matahari menyinari wajahnya. Wang Yulan mengangkat kepalanya dan menggunakan tangannya untuk sedikit menghalangi sinar matahari. Melihat langit biru yang cerah, Wang Yulan tampak sedikit linglung. Hari ini adalah hari yang cerah. Dan tepat ketika Wang Yulan sedang menikmati momen bahagia ini. Manajemen senior rumah sakit. Guyan berdiri di depan jendela setinggi langit-langit dengan wajah tanpa ekspresi. Dia menatap Wang Yulan dengan mata tenang, melihatnya tampak santai setelah sekian lama. Apakah kamu bahagia? Kamu akan memiliki waktu yang lebih bahagia. Anggap saja ini sebagai kompensasi karena aku menghilangkan alur cerita aslimu. Guyan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia mengangkat teleponnya dan melakukan panggilan. Seperti yang dikatakan rencana, bersiaplah untuk bertindak. Klik saat ini pintu kamar didorong terbuka. Seorang pria tua yang baik hati dengan jas putih masuk dengan setumpuk informasi. Dia melihat punggung Guyan saat dia berdiri di depan jendela setinggi langit-langit. Sosok Gu Tianming sang patria keluarga Gu ketika dia masih muda tiba-tiba muncul di benak saya. Haha, kamu benar-benar pantas menjadi putra pria itu. Guyan juga mendengar suara itu dan meletakkan teleponnya. Ketika dia menoleh, wajahnya yang tanpa ekspresi sudah ditutupi dengan senyum lembut dan cerah. Selamat sore, kakek Pu.
Saya datang mengunjungi guru saya hari ini. Saya pikir saya sudah lama tidak mengunjungi Anda, jadi saya datang untuk duduk bersama Anda. Saya harap saya tidak mengganggu. Penampilan Guyan yang rendah hati dan sopan langsung memenangkan hati Pu Songlin. Dia meletakkan materi di tangannya di atas meja lalu berjalan ke arah Guyan dengan ramah. Jangan ganggu saya akan segera pensiun. Apa yang bisa saya lakukan? Tapi Xiao Gu, aku tidak menyangka kamu masih mengingat orang tua sepertiku. Kamu jelas paling membenciku saat kamu masih kecil. Lagi pula, aku adalah dokter yang menakutkan di matamu. Pu Songlin sedikit merindukan masa lalu. Guyan lahir di rumah sakit Jianghai pada waktu itu. Aku tidak menyangka akan sebesar ini dalam sekejap mata. Dia telah mengikuti berita Guyan selama bertahun-tahun tetapi reputasinya tidak terlalu bagus. Hal-hal seperti penjilat dan anak pemberontak. Ini membuatnya sangat kecewa pada Guyan. Namun sekarang tampaknya pihak lain tidak seburuk yang dikatakan rumor. Haha, aku memang bodoh waktu kecil. Tolong maafkan aku, kakek Pu. Guyan tersenyum tipis dan bertukar beberapa basa-basi. Ayah selalu merindukanmu kakek Pubu tetapi dia tidak bisa pergi karena urusan keluarga. Aku hanya datang menemuimu atas namanya. Pu Songlin merasa sangat lega setelah mendengar ini. Saya juga sangat tersentuh. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, omong-omong, Xiao Guyu bilang kamu datang mengunjungi guru. Apakah kamu Wang Lan dari 302 yang menelepon saya sebelumnya untuk meminta saya membebaskan biaya rumah sakit saya? Pu Songlin juga memiliki kesan tentang pasien di kamar 302. Bagaimanapun, pihak lain telah tinggal di rumah sakit ini selama setengah tahun. Biaya pengobatan tertunda untuk waktu yang lama tetapi untungnya putri pihak lain akan melunasi hutang secara bertahap. Meskipun perkembangannya lambat, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Ditambah lagi, rumah sakit ini dikelola oleh keluarga Gu, jadi tidak banyak aturan ketat. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Mempertahankan 302 pasien di rumah sakit sama saja dengan menambahkan satu tempat tidur lain. Selain itu, keluarga Gu benar-benar tidak kekurangan uang sedikit ini. Mendengar apa yang dikatakan Dekan Pu, Guyan juga membuat ekspresi sedih. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat pemandangan di luar jendela Prancis dengan tatapan sedih. Suaranya sedikit gemetar. Well, Wang Lan adalah guruku. Aku tahu bahwa dia mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit. Suaminya telah meninggal dan dia hanya memiliki satu putri yang baru saja lulus beberapa tahun yang lalu. Hidupnya sangat sulit. Itu sebabnya saya memilih untuk menghapuskan biaya pengobatan pihak lain. Ini dapat dianggap sebagai membalas kebaikannya karena telah mengajari saya. Pu Songlin sangat tersentuh oleh kata-kata Guyan. Dia menepuk bahu Guyan dengan puas dan bangga. Anak baik, dulu aku benar tentangmu. Kamu memang putra Gu Tianming. Ayahmu pasti akan bangga padamu. Pu Songlin menatap anak dewasa di depannya dan dia tidak bisa menahan perasaan sangat marah terhadap mereka yang menyebarkan rumor. Anak yang begitu baik sebenarnya digambarkan sebagai orang yang tidak berbakti dan hina. Ini benar-benar keterlaluan. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa kami, para tetua, tidak ada? Guyan mengangguk dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia secara khusus mengingatkan Dekan Pu omong-omong dan kakek tolong jangan beritahu Putri Guru Wang bahwa aku melunasi hutang mereka. Saya tidak ingin memengaruhi hubungan saya di antara mereka berdua. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Pu Songlin mengangguk dan tersenyum puas. Oke, aku pasti akan merahasiakannya untukmu. Dia tidak sombong maupun tidak sabar dan dia memiliki bakti yang besar. Yah, dia anak yang baik. Sepertinya tunggu sampai pertemuan keluarga. Adapun ahli waris Gu Family Group, saya pasti akan memilih Guyan. Bab 31 Curah Pendapat. Betul sekali, grup Gujia adalah perusahaan yang besar dan kuat. Meskipun Guyan adalah satu-satunya pewaris keluarga Gu untuk mencegah pewaris baru menjadi mugel yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu, di akhir setiap tahun, keluarga Gu akan mengundang kepala bisnis mereka sendiri dan bahkan tokoh-tokoh besar dari semua lapisan masyarakat untuk mengadakan pertemuan keluarga bersama. Pada pertemuan tersebut, setiap orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dapat memilih penggantinya. Jika suara veto lebih besar dari suara setuju. Kemudian setelah 3 veto berturut-turut, Guyan akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi pewaris grup keluarga Gu. Dalam 2 tahun terakhir, Guyan telah ditolak 2 kali. Itu artinya jika ditolak lagi tahun ini, Guyan akan sepenuhnya kehilangan kualifikasi untuk menjadi pewaris Gu Family Group. Sebagai gantinya, mereka akan melakukan pemungutan suara lagi untuk memilih. Inilah tradisi yang telah dijalankan oleh grup Gujia hingga saat ini. Tentu saja Guyan juga seorang yang aneh karena dia diveto 2 kali berturut-turut. Anda dapat membayangkan betapa brengsek dan mengecewakannya dia saat itu. Guyan tersenyum di permukaan, tetapi sebenarnya dia juga sedang mempertimbangkan model pemungutan suara untuk acara kumpul keluarga akhir tahun. Menurut plot aslinya, pada akhir tahun ini Guyan akan kehilangan kualifikasinya untuk menjadi pewaris Gu Family Group karena sistem pemungutan suara. Karena inilah Shen Wan'er yang selalu memperlakukan Guyan sebagai cadangan, menjadi semakin dingin terhadapnya. Guyan juga menjadi lebih ekstrim karena Shen Wan'er terus mendekati Xiaolin. Dia bahkan mencoba menculik Shen Wan'er, tetapi tentu saja Xiaolin menyelesaikan krisis ini pada akhirnya, memberikan kesempatan kepada protagonis untuk pamer. Itulah mengapa akhir buruk terjadi di mana dia dibunuh oleh Xiaolin. His agak menakutkan hanya dengan memikirkannya.
Bisa menjentik, bisa menjentik. Hanya. Guyan melirik ke arah orang tua Pu yang terkesan dengan kemampuan aktingnya saat ini. Hehehe, Guyan Yu tidak bisa tertawa saat ini. Sebaliknya. Hehehe, no, aku benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Guyan menundukkan kepalanya, sudut mulutnya tidak bisa berhenti naik, dan bahunya mulai bergetar karena ketahanannya. Ada apa denganmu, Guyan? Pu Songlin mengira Guyan sakit, jadi dia bertanya dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, kakek Pu. Saya hanya merasa sangat sedih ketika saya berpikir tentang bagaimana guru saya menjadi seperti ini. Guyan menutupi mulutnya, menatap kakek Pu, dan menggelengkan kepalanya, lalu membiarkan sudut mulutnya yang terangkat turun. Dia meletakkan tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, sudah larut, aku akan kembali dulu. Kakek Pu, please jaga dirimu baik-baik. Aku masih ingin kau menghadiri pernikahanku. Kata-kata Guyan menghangatkan hati Pu Songlin. Anak ini, aku tidak menyangka bahwa anak yang kulihat tumbuh dewasa dulu sekarang sedang bersiap untuk menikah. Aku tidak tahu siapa yang akan kunikahi. Oke, aku pasti akan pergi. Pu Songlin mengangguk. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Guyan pergi. Tiba di pintu masuk rumah sakit. Lao Gao sudah lama menunggu di dalam mobil. Setelah Guyan masuk ke mobil boom, mobil mulai mengemudi di jalan. Lao Gao memandang Guyan melalui kaca spion dengan tatapan aneh. Dia sudah lama ingin menanyakan pertanyaan ini. Meskipun dia tahu itu bukan ide yang baik untuk menanyakan ini, dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guru, apakah orang bernama Wang Lan itu benar-benar gurumu? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi sebagai pengawal pribadi Guyan, bagaimana mungkin Lao Gao tidak tahu? Aku hampir tidak pernah ke sekolah tuan mudaku berkali-kali, apalagi memiliki perasaan yang mendalam dengan para guru. Mendengar ini, Guyan menunjukkan ekspresi kepada orang lain yang mengatakan, apakah kamu idiot? Dia menunjukkan wajah buruk dan melambaikan tangannya sambil berkata, hah, bagaimana itu mungkin? Saya baru tahu nama Wang Lan hari ini dari daftar pasien di bagian rawat inap. Jangan terlalu banyak bertanya, Lao Gao. Berkonsentrasilah pada mengemudi dan bersiap untuk penampilan Anda malam ini. Setelah Guyan selesai berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan di malam hari. Dari waktu ke waktu, tawa pelan akan keluar dari mulutnya. Oh. Lao Gao menjawab dengan linglung. Dia menatap Guyan yang entah kenapa dia merasa sedikit aneh. Tuan. Apa kau tahu kalau kau terlihat seperti penjahat yang Lao Gao menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Tuan muda telah berubah. Setidaknya dia merasa bahwa dia jauh lebih baik daripada tuan muda sebelumnya. Tidak apa-apa, yang perlu saya ketahui hanyalah bahwa saya adalah pengawal paling setia tuan muda. Tidak peduli apapun yang terjadi pada tuan muda, Lao Gao mengatakan dia akan mengikutinya. Hanya, Lao Gao menatap Guyan di kaca spion dengan malu dan melihat ekspresinya tiba-tiba berubah sedih. Tuan, apakah Anda memiliki kepribadian ganda? Anda tertawa dan menangis pada saat yang sama. Ini adalah Guyan. Tentu saja kesedihannya bukan karena dia merasa kasihan pada keluarga Wang Yulan. Alasan kesedihan dan kejengkelannya adalah karena kita perlu mengambil tindakan perlindungan untuk tindak lanjut. Jadi saya tidak punya pilihan selain tidak pergi ke King Qiu hari ini. Meskipun saya telah meminta bibi saya untuk memasak untuk King Qiu, apakah hidangan yang dia buat akan sesuai dengan selera King Qiu? Pihak lain sudah terbiasa dengan keterampilan memasak tingkat dewa saya. Perut King Qiu yang malang. King Qiu, aku sangat merindukanmu. Saat aku tidak bersamamu, aku merasa seperti semut merayapi seluruh tubuh. Biarkan aku menghirupmu, hanya satu napas dan aku akan merasa segar. Lain kali ketika aku pergi melakukan sesuatu, bisakah aku meminta sesuatu dari King Qiu yang memiliki cita rasanya? Setiap kali aku memikirkannya aku menarik napas dalam-dalam. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Apakah King Qiu memikirkanku? Apakah dia bertanya-tanya mengapa aku tidak pergi hari ini? Meskipun aku sangat ingin dia But Guyan menghela nafas pelan. Dia juga orang yang sadar diri. Menurut kepribadian Leng King Qiu, pihak lain mungkin hanya akan terlihat acuh tak acuh dan terus membaca. JPGW. Guyan bersandar di jendela dengan sedih. Aduh, aku masih harus meningkatkan kesukaanku. Lao Gao yang sedang menyetir di depan berkeringat dingin. Sudah berakhir, tuan muda benar-benar memiliki kepribadian ganda. Bukankah itu akan terpecah dan terpecah lagi dan kemudian terpecah menjadi kepribadian penjilat anjing Sen Wanel? Jangan lakukan hal semacam itu. Keluarga Leng. Di ruang kerja, Leng King Qiu menopang wajahnya di atas meja karena bosan. Jari-jarinya terus menggambar lingkaran di atas meja sambil menggumam pada dirinya. Guyan bilang dia tidak akan datang hari ini. Namun tak lama kemudian Leng King Qiu bereaksi. Wajahnya sedikit memerah dan dia menggambar lingkaran lebih cepat. Bukan, kenapa aku harus berpikir terlalu banyak? Dia hanya ada sesuatu yang harus dilakukan jadi dia tidak akan datang untuk... Bukankah dia datang besok? Aku hanya khawatir jika dia tidak datang, tidak akan ada yang memasak untukku. Betul sekali. Bukan karena alasan lain itu semua, karena dia akan menelepon saya dan mengatakan dia tidak akan datang hari ini. Kenapa dia tidak datang? Apa yang akan dia lakukan? Apakah kamu akan mencari Sen Wanel? Semakin Leng King Qiu memikirkannya, dia semakin bingung. Saya tidak tertarik untuk membaca lagi. Menyebalkan sekali. Seandainya Mei Sue ada di sini maka dia bisa pergi melihat apa yang Guyan lakukan. Saat ini, Mei Sue sedang berbaring di bawah sasis mobil mewah yang membawa Guyan.
Ekspresinya tenang, tetapi jika Anda melihat dari dekat, Anda bisa melihat bahwa alisnya sedikit berkerut. Tidak mengerti. Saya tidak bisa mengerti perilaku pria tidak berguna ini yang disukai tuanku. Menurut pendapat Mei Sue, pola perilaku Guyan hari ini adalah mengirim Leng Linger ke sekolah terlebih dahulu. Kemudian dia datang ke rumah sakit untuk menemui seorang guru yang sama sekali Mei Sue hampir muntah melihat penampilan sok dan munafik pihak lain. Lupakan saja, mari kita tindak lanjuti dan lihat bagaimana situasinya. Di dalam mobil, Guyan melihat langit yang semakin gelap di luar jendela. Saat itu hampir malam. Well Dit, apakah aku melupakan sesuatu di malam hari? Mendadak. Guyan bereaksi dan wajahnya berubah. Mendesis. Ups. Lupa tentang SMA Jianghai. Leng Linger berdiri di depan gerbang sekolah yang hampir kosong dengan ekspresi kosong. Dia berantakan dalam angin dingin. Tunggu sebentar. Bagaimana dengan ikan-ikan lain? Saya sudah menunggu hampir 1 jam. Halo, apakah ada orang di sini untuk menjemput saya? Hei, ada seorang gadis di sini yang belum pulang. Bab 32. Wang Yulan sedang diikuti dan dikepung dan Guyan tiba tepat waktu. Malam. Di dalam sebuah toko serba ada di kota Jianghai. Hei Yulan, apakah kamu mengalami hal bahagia hari ini? Seorang wanita parubaya memandang Wang Yulan yang sedang menata rak dengan rasa ingin tahu. Gadis ini datang untuk bekerja di sini setengah tahun yang dia sangat menyukai kepribadian orang lain yang baik dan pekerja keras. Seiring berjalannya waktu dan saling mengenal selama 6 bulan terakhir, dia juga belajar tentang situasi keluarga pihak lain. Meskipun Wang Yulan berusaha sebaik mungkin untuk terlihat optimis, kelelahan dan kesedihan di matanya masih terlihat secara tidak sengaja. Namun, ketika dia datang bekerja sore ini, entah mengapa semua kesedihan yang dia rasakan sebelumnya hilang. Sebaliknya dia tampak seolah-olah harapan telah dinyalakan. Ketika Wang Yulan mendengar ini, dia tersenyum dan menjawab sambil merapikan rak. Manajer Hey Store, apakah Anda memperhatikan? Ya, banyak hal terjadi hari ini. Wang Yulan berbalik dan senyum yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Aku mengerti. Manajer toko bukanlah tipe orang yang mencari tahu sampai ke akar masalah dan dia senang gadis malang itu bisa memiliki sesuatu yang membahagiakan. Setidaknya pihak lain akhirnya menunjukkan emosi bahagia. Bagaimana kalau kamu bisa pulang kerja lebih awal hari ini? Manajer toko duduk di kursi dan menatap orang lain dengan lembut. Temui ibumu sekarang. Anak perempuan saya sebenarnya seumur denganmu, tetapi dia belum pulang karena sibuk bekerja. Saat aku melihatmu, rasanya seperti melihat putriku sendiri. Wang Yulan tertegun dan hatinya tersentuh. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih manajer. Saat ini, di luar sebuah toko swalayan. Di dalam sebuah van, beberapa pria sedang mengamati situasi di toko serba ada melalui jendela mobil. Ding dong. Selamat tinggal manajer. Wang Yulan keluar dan mengucapkan selamat tinggal, lalu dia berjalan menuju rumah sakit dengan gembira. Lihat adegan ini. Orang-orang di dalam van dengan cepat bertukar pandang dan kemudian menutupi bagian bawah wajah mereka dengan kain. Boom. Van itu mulai berjalan dan mengikuti dengan tenang tanpa sepengetahuan Wang Yulan. Waktu berlalu setiap detik. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Wang Yulan berjalan tanpa sadar di jalan yang selalu dia lalui sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa bukan hanya murid-murid ibu saya yang akan datang mengunjunginya hari ini. Beberapa orang yang baik hati bahkan membayar biaya pengobatan kami. Ketika Wang Yulan memikirkan hal ini, ekspresi santai dan bahagia muncul di wajahnya. Ketika ibunya bangun, Wang Yulan merasa bahwa dia harus menemukan orang baik hati yang membantu mereka melunasi hutang mereka. Dan membalas budi pihak lain. Ngomong-ngomong, Wang Yulan menatap jalan yang telah dilaluinya dengan sedikit terkejut. Ini adalah jalan setapak taman yang menuju ke rumah sakit Jianghai. Seharusnya ada banyak orang yang lewat berjalan di sini setiap malam. Aku hanya tidak tahu mengapa tidak ada seorang pun di sini hari ini dan sangat sunyi. Jangan terlalu memikirkannya. Wang Yulan menggelengkan kepalanya, mengencangkan mantelnya, lalu mempercepat langkahnya dan berjalan maju. Tapi apa yang tidak dia duga adalah, klik-klik. Beberapa sosok menginjak ranting dan berjalan keluar dari balik pohon. Di bawah bantuan lampu jalan, Wang Yulan melihat bahwa bagian bawah wajah orang lain tertutup kain hitam. Pria bertopeng. Mengapa tiba-tiba keluar dari sana? Ekspresi Wang Yulan berubah dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula kita sekarang hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum dan Wang Yulan percaya bahwa dia tidak pernah menyinggung siapapun dalam kehidupan sehari-harinya. Dia berharap bahwa orang yang dicari pihak lain bukanlah dirinya. Hanya berpikir begitu. Tubuh Wang Yulan benar-benar berhenti dan dia berbalik dan ingin kembali. Hanya, apa yang tidak dia duga adalah saat dia berbalik. Awalnya tidak ada siapapun di belakangnya, tetapi tiba-tiba beberapa pria bertopeng muncul. Wajah Wang Yulan menjadi pucat. Apakah kamu di sini untuk menemukan? Dia melihat sekeliling meredam rasa takut di hatinya dan perlahan bergerak ke samping dia bertanya dengan suara tenang siapa-siapa kamu. Apa yang ingin kamu? Wang Yulan merasa bahwa ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum dan orang-orang ini seharusnya tidak begitu berani untuk melakukan apapun padanya di siang bolong. Detik berikutnya, pria bertopeng di depan mengatakan sesuatu yang membuatnya pucat. Apa yang ingin kau lakukan? Hari itu pria di sebelahmu memukuli saudara-saudaraku. Semua tulang rusuk mereka patah dan mereka masih terbaring di ICU. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Saat dia berbicara, pria bertopeng itu mengeluarkan pisau buah dari pinggangnya.
Mata yang terlihat tertuju pada Wang Yulan. Ketika Wang Yulan mendengar ini, dia segera menyadari bahwa itu adalah saat pertama kali dia bertemu Xiaolin. Dia sedang diganggu oleh preman dan Xiaolin kebetulan datang untuk membantunya. Tapi aku tidak menyangka itu. Baru 2 hari dan kelompok preman itu membawa orang untuk menghalangi dia. Terutama pisau buah mengkilap di tangan pemimpin. Wang Yulan ketakutan. Dia mundur ke hutan terdekat dan berkata dengan gemetar, orang-orangmu yang melecehkan dan menggodaku hari itu. Xiaolin hanya melakukan apa yang benar. Sebelum dia selesai berbicara, pemimpin itu berteriak, diam, siapa peduli? Wang Yulan ketakutan dan dia tidak berani menyebutkan apa yang terjadi hari itu lagi. Kemudian suara itu berkata dengan ketakutan, bukankah kamu takut pada polisi? Tahukah kamu jenis penilaian hukum apa yang akan kamu hadapi karena melakukan hal seperti itu? Wang Yulan tidak pernah menyangka bahwa jalan setapak di taman yang selalu ia lalui akan menjadi tempat terbaik bagi pihak lain untuk menyergapnya. Seluruh taman ditutupi pepohonan yang lebat. Jika aku membunuhmu dan membuang mayatmu, tidak akan ada yang menemukannya. Pemimpin itu berkata sambil memanggil yang lain untuk berjalan menuju Wang Yulan. Silakan. Lihat adegan ini. Wang Yulan tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian. Dia menggertakkan giginya dan lari ke kedalaman hutan tanpa berpikir. Tidak, aku tidak bisa mati sekarang. Wang Yulan lari dengan putus asa dengan wajah pucat. Dia bisa melihat bahwa kelompok orang ini bertopeng dan memilih untuk menyerang saat gelap yang berarti mereka bertekad untuk membunuhnya. Selain itu sebelum membunuhnya dia tidak yakin apakah pihak lain akan melakukan hal lain. Kenapa ini terjadi? Setelah berlari beberapa saat, Wang Yulan merasakan rasa berdarah di mulutnya. Bertahun-tahun bekerja larut malam dan kekurangan gizi telah mengurangi kebugaran fisiknya hingga batasnya. Dia berlari dengan terengah-engah. Menurut pendapatnya, tidak masalah apakah ada jalan di depan atau tidak. Selama dia lari ke hutan, kelompok orang itu tidak akan dapat menemukannya dengan segera. Kemudian selama dia menemukan musuh untuk memanggil polisi, maka dia akan aman. Wang Yulan dengan cepat memilah-milah pikirannya dan kepanikan di hatinya berangsur-angsur mereda. Benar, lari saja ke area musuh yang agak tersembunyi dan panggil polisi dan kamu akan aman. Dan pada saat ini, pintu keluar taman. Beberapa staf taman meminta maaf karena menghalangi pintu masuk dan keluar. Maaf, taman sedang dalam perbaikan sementara dan penggantian peralatan hari ini. Akan baik-baik saja besok, harap maklum dan bertimbang rasa. Mohon jangan mendekati taman juga karena pasokan listrik perlu dimatikan untuk mengganti peralatan. Jadi stasiun pangkalan sinyal di taman dan sekitarnya ditutup sementara. Meskipun pemberitahuan mendadak tentang penutupan jalan di malam hari untuk mengganti peralatan membuat semua orang merasa sedikit bingung. Tapi bagaimanapun juga tempat ini adalah area publik jadi mereka secara alami mengerti. Hanya, beberapa orang yang bermata tajam menunjuk ke arah seseorang yang masuk tanpa halangan dan berkata dengan bingung. Mengapa orang itu bisa masuk? Mendengar ini, anggota staf melihat dan kemudian tertawa canggung. Orang itu adalah pengembang taman. Apakah kamu bercanda? Dia adalah putra sulung dari keluarga Gu. Taman ini dibangun dengan uangnya. Faktanya tempat ini adalah properti pribadi keluarga Gu tetapi digunakan untuk melayani masyarakat. Selain itu, penutupan jalan hari ini diminta oleh tuan muda keluarga Gu, jadi beraninya aku mengatakan apapun lagi. Adapun Wang Yulan, dia berlari di belakang pohon besar sambil terengah-engah. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat dengan tenang ke belakang, hanya untuk tidak melihat siapapun. Akhirnya dia menghela napas lega. Hah, apakah kamu sudah... Kita harus segera menelepon polisi. Wang Yulan menarik napas dalam-dalam lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Hanya, sebuah adegan yang membuatnya terpana terjadi. Saya baru saja mendengar telepon berdering dan tidak ada sinyal di area layanan Anda. Berdengung. Pikiran Wang Yulan menjadi kosong. Anda harus tahu bahwa nomor khusus resmi dapat dihubungi bahkan jika ponsel Anda tidak memiliki sinyal. Jika Anda tidak dapat melakukan panggilan, itu hanya berarti tidak ada stasiun pangkalan sinyal di dekat Anda dan Anda berada di area yang sama sekali tidak berpenghuni. Bagaimana bisa jadi seperti... Wajah Wang Yulan pucat dan ada ketakutan yang jelas dalam suaranya. Apa yang harus saya lakukan? Baru kepikiran ini. Bang, aku menemukanmu. Sebuah pisau buah menusuk pohon besar tempat Wang Yulan bersandar. Wang Yulan merasa dingin di sekujur tubuh saat dia mendengarkan suara itu dan melihat pisau buah di dekat wajahnya. Ponselku tidak berfungsi, orang yang ingin membunuhku menemukanku. Untuk sementara waktu. Wang Yulan berteriak putus asa. Dia sangat ketakutan sehingga dia ingin lari lagi. Namun sayangnya pria bertopeng itu meraih lengannya dan bertanya mau kabur. Lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Ketika Wang Yulan melihat orang yang meraih lengannya, dia berteriak ketakutan. Ibuku masih di rumah sakit, aku tidak boleh mati. Aku tidak ingin mati, aku tidak bisa mati sekarang. Wang Yulan berjuang dengan putus asa. Namun, semakin banyak orang bertopeng berkumpul. Dia langsung menekan bahunya dan menyudutkannya ke tanah. Apakah berlari secepat itu berguna? Pria bertopeng yang memimpin mengeluarkan pisau buah dari pohon dan kemudian menempelkan ujung pisau ke wajah Wang Yulan. Melihat pisau buah di depannya, itu bisa merenggut nyawanya jika menusuk dahinya. Ekspresinya putus asa, jangan-jangan bunuh aku. Hahaha, buka matamu di kehidupan selanjutnya dan jangan memprovokasi orang yang tidak seharusnya kau provokasi. Tapi pria bertopeng itu pura-pura tidak melihat dan mengejek. Lalu dia meraih pisau buah, tampak garang, dan menusukkannya ke wajah Wang Yulan. Wang Yulan menutup matanya karena ketakutan.
Tidak mungkin, aku tidak mungkin mati seperti ini. Apa yang akan terjadi pada ibuku jika aku mati? Kenapa ini terjadi? Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Akhirnya hidup menjadi sedikit lebih cerah. Mengapa tepat pada saat itu Wang Yulan menutup matanya dan diam-diam menunggu kematian? Sebuah suara dingin dan marah muncul di telinga Wang Yulan. Biarkan dia pergi. Dengan munculnya suara ini, apa yang terjadi selanjutnya adalah suara orang-orang bertopeng mengutuk dan berkelahi. Ini berlangsung kurang dari beberapa... You remember ini? Saya pasti akan kembali untuk mencari kalian. Suara panik ketakutan pria bertopeng itu terdengar. Kemudian terdengar suara orang-orang yang melarikan diri. Apa yang terjadi? Wang Yulan yang tadinya menutup mata karena ketakutan merasa agak bingung dan tidak nyaman. Dia tidak merasakan sakit apapun. Bukankah seharusnya dia sudah ditikam sampai mati barusan? Tidak merasakan sakit. Apakah Kakak Yulan, apa kamu baik-baik saja? Saat ini, sebuah suara khawatir dan familiar terdengar. Suara ini adalah... Wang Yulan membuka matanya dengan ketika dia melihat pria yang berjongkok di depannya dan menatapnya dengan mata penuh perhatian. Dia tertegun. Guyan. Kenapa kamu di sini? Wang Yulan menatap Guyan dengan tatapan kosong, suaranya terdengar agak tidak percaya. Mendengar ini, Guyan mengangguk dengan ekspresi khawatir. Ini aku baru saja kembali dari mengunjungi guru Wang ketika tiba-tiba aku mendengar jeritan dari hutan. Itu sebabnya aku bergegas ke sini. Apakah kamu mengalahkan semua orang jahat itu? Ya, saya sudah mempraktikannya sebelumnya dan hampir tidak bisa menangani beberapa preman. Begitu kata-kata ini keluar, hati Wang Yulan menjadi lega, air mata berlinang di matanya, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Guyan. Wow, aku sangat takut. Aku sangat takut. Hidupku jelas menjadi lebih... Aku sangat takut. Guyan senang kamu datang. Guyan menghibur Wang Yulan yang sedang berbaring di pelukannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saat dia menghiburnya, ekspresinya berangsur-angsur tenang dan dia bertanya dengan nada yang tidak dapat dijelaskan, Kakak Yulan. Siapa orang-orang ini dan mengapa mereka datang? Wang Yulan mendapatkan kembali ketenangannya dan tersedak itu terjadi sebelumnya. Dalam waktu kurang dari sesaat setelah mendengar apa yang terjadi Guyan berkata dengan marah ini sudah keterlaluan Kak Yulan jangan khawatir aku akan menelepon polisi nanti. Kita harus menangkap orang-orang ini. Melihat Guyan seperti ini, Wang Yulan merasakan rasa aman karena suatu alasan. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih, Guyan. Setengah jam kemudian, setelah mengunjungi ibu Wang Yulan, Guyan menyarankan untuk mengantar Wang Yulan pulang. Karena dia baru saja dikelilingi oleh gangster, Wang Yulan yang ketakutan secara alami setuju. Duduk di kursi belakang mobil mewah, Wang Yulan tampak sedikit gelisah. Dia belum pernah naik mobil semahal ini seumur hidupnya. Pada saat yang sama, perasaan rendah diri yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatiku. Guyan sepertinya telah memperhatikan ini dan menghiburnya, jangan gugup, Kakak Yulan. Kamu adalah putri guru Wang, yang menjadikanmu adikku. Kamu bisa datang kepadaku jika kamu memiliki kesulitan. Pergi tidur dulu, aku akan meneleponmu ketika kita sampai di sana. Wang Yulan mendengarkan kata-kata lembut Guyan, dan ketegangan di hatinya sedikit mereda. Dia mengangguk berterima kasih kepada Guyan yang sedang mengemudi di depannya. Ya, setelah mengatakan ini, dia sangat lelah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya dan tertidur. Di sisi Guyan, setelah melihat Wang Yulan menutup matanya, ekspresi khawatirnya dan lembutnya perlahan menghilang. Lengkungan berbahaya muncul di sudut mulutnya. Hahaha rencananya berjalan sangat lancar. Bab 33. Pertemuan pertama dengan protagonis Wang Yulan kecewa dengan Xiao Lin. Malam. Di rumah Wang Yulan. Di ruang tamu, Xiao Lin berbaring di sofa dengan kaki disilangkan dan senyum konyol di wajahnya. Shen Waner sangat cantik. Aku tidak menyangka bosku akan begitu cantik. Dia tersenyum padaku hari ini. Gadis-gadis di kota ini memang berbeda. Ngomong-ngomong, kenapa kakak yang cantik itu belum kembali juga? Saat ini, Xiao Lin sepertinya merasakan semacam aura dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia dengan cepat berjalan ke jendela dan melihat. Tapi apa yang tidak dia duga adalah, adik perempuannya yang cantik benar-benar keluar dari mobil mewah yang terlihat sangat mahal. Terlebih lagi, dia dibantu keluar dari mobil oleh seorang. Xiao Lin melihat pemandangan ini tanpa tahu mengapa. Aku merasa tidak nyaman seolah-olah aku telah memakan lalat yang ditutupi kotoran. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan menatap wajah Guyan. Menurutnya, saudari yang cantik adalah orang yang dia sukai, jadi dia harus bersamanya. Siapa pria itu? Jadi kenapa kalau aku punya uang? Xiao Lin menatap Guyan dengan sangat tidak senang. Aku tidak tahu apakah ini suatu kebetulan. Pria yang menurut Xiao Lin sangat menjijikkan tanpa bisa dijelaskan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dan tersenyum sedikit. Xiao Lin mengerutkan kening. Dia memandang Guyan dan merasa sangat tidak nyaman. Orang lain itu tampak jauh lebih tampan darinya. Sepertinya dia masih punya uang. Sial tapi menilai dari aura orang lain dia hanyalah orang biasa. Hahaha hanya orang biasa. Setelah Xiao Lin menyadari bahwa Guyan hanyalah orang biasa dia tiba-tiba merasa sedikit lucu tentang apa yang telah dia lakukan barusan. Dia hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang jenius seperti saya? Orang-orang tua di pegunungan juga mengatakan bahwa bakatku unik di dunia.
Dia akan mewarisi posisi Raja Istana Naga di masa depan. Bagaimana bisa seorang pria yang sedikit tampan dengan sejumlah uang bersaing dengan saya untuk mendapatkan seorang turun tangga? Guyan dengan penuh perhatian membantu Wang Yulan keluar dari mobil. Saudari Yulan, ingat untuk tidur lebih awal dan minum air hangat saat kembali. Wang Yulan mengangguk ketika mendengar ini, dan merasa sangat hangat di hatinya. Sepertinya dia sudah lama tidak merasakan perasaan hangat seperti itu. Wang Yulan tidak bisa menahan diri untuk menatap Guyan dengan serius seolah dia ingin mengingat penampilan orang lain di benaknya. Melihat ekspresi orang lain berangsur-angsur menjadi sedikit bingung, Wang Yulan dengan cepat memalingkan kepalanya, wajahnya sedikit memerah. Dan dia berbisik terima kasih untuk hari ini. Entah kenapa Wang Yulan merasa jantungnya berdebar sangat kencang. Tidak apa-apa, aku harus mengatakan aku senang aku tiba tepat waktu. Guyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Oke, kamu mengemudi lebih pelan saat perjalanan pulang. Wang Yulan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan khawatir. Ketika dia melihat ekspresi tersenyum Guyan, wajahnya memerah dan dia buru-buru berjalan menuju rumah. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa besok. Guyan melambaikan tangannya. Ekspresinya masih penuh senyum. Saat ini, Guyan mengangkat kepalanya dan melihat protagonis pria asli Xiaolin yang telah berbalik dan hendak kembali ke ruang tamu. Hahak Xiaolin, ini adalah pertemuan pertama kita. Nantikan itu, kamu akan memiliki kehidupan baru yang berbeda dari yang semula. Guyan tersenyum. Dia mengeluarkan ponselnya. Saya menelepon, halo, uangnya sudah disetor ke rekening Anda. Hehe, terima kasih, Tuan. Anda dapat terus mencari kami lain kali jika Anda... Baiklah, penampilannya bagus. Saya akan menghubungi Anda lain kali jika saya memiliki Tutup telepon. Ekspresi Guyan menjadi sangat tenang. Pemeran utama wanita kedua dalam novel aslinya. Sangat mudah untuk meningkatkan kesukaan. Betapa bodohnya. Tetapi jika kita menghitung waktunya, hal dalam buku aslinya seharusnya sudah terjadi sekarang. Saat itu, akan tiba waktunya bagiku untuk menaklukkan Wang Yulan sepenuhnya. Hanya saja dia hanya memanfaatkan orang lain. Guyan melihat dirinya melalui pantulan di kaca. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku sama sekali tidak merasa bersalah saat melakukan hal semacam ini. Meskipun jelas dia tidak menyukai wanita-wanita itu, demi rencananya sendiri, dia harus berpura-pura peduli pada mereka. Jelas, waktu yang kuhabiskan dengan King Qiu tidak cukup. King Qiu, aku sangat merindukanmu. Guyan menghela napas pelan. Detik berikutnya, sebilah belati yang mengeluarkan asap hitam diletakkan di leher Guyan. Sebuah suara yang sangat dingin dan membunuh juga menembus telinga Guyan. Diam. Mei Sue yang mengikuti Guyan selama sehari sudah menahan keinginan untuk membunuh Guyan. Namun pada akhirnya pihak lain tidak tahu malu dan bergaul dengan wanita lain di luar sambil mengatakan bahwa dia merindukan Leng Qingqiu. Bukankah ini bermain dua muka? Bukankah ini pengkhianatan terhadap tuan sendiri? Mei Sue berkata bahwa dia harus membunuh pria yang menyihir tuan. Hahai, akhirnya keluar. Guyan sama sekali tidak panik karena ada belati yang menempel di lehernya. Tiba-tiba senyum yang tak dapat dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Sisi lainnya, ketika Wang Yulan pulang dengan perasaan aneh. Adik perempuan yang cantik, siapa pria itu? Suara Xiaolin yang sedikit cemburu mencapai telinganya. Wang Yulan tertegun. Dia mendongak dan melihat Xiaolin berdiri di pintu masuk dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia adalah murid ibuku. Aku kebetulan datang mengunjungi ibuku hari ini. Wang Yulan tidak memberitahu siapapun bahwa dia hampir terbunuh oleh gerombolan preman. Salah satu alasannya adalah dia takut membuat Xiaolin panik. Kedua, tidak perlu memberitahu orang lain tentang hal semacam ini. Oh, kalau begitu, saudari cantik, kamu tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Sebaiknya jangan, pria itu tidak terlihat seperti orang baik. Saudari cantik, kamu sangat cantik, dia pasti punya maksud mendekatimu. Xiaolin melihat bahwa Wang Yulan menjawab dengan sangat santai, bertindak seolah-olah dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan pria itu. Suasana hatinya tidak bisa tidak membaik dan dia juga berpikir bahwa Wang Yulan pasti jijik dengan pria seperti itu. Hanya saja Duifan terus mengganggunya jadi dia harus membiarkannya mengantarnya pulang. Wang Yulan tertegun ketika mendengar pertanyaan Xiaolin. Dia menatap orang lain dengan tatapan curiga seolah-olah dia telah melakukan sesuatu untuk mengecewakannya. Terutama kata-kata yang digunakan pihak lain untuk memfitnah Guyan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan nadanya sedikit meningkat. Xiaolin, apa yang kamu bicarakan? Guyan adalah murid ibuku. Apa hubungan antara dia dan saya? Juga. Guyan adalah persona yang baik, orang yang sangat baik. Saya harap Xiaolin kamu tidak akan memfitnah orang lain di belakang mereka di masa depan. Wang Yulan memikirkan kata-kata tulus Guyan kepada ibunya di bangsal. Dia juga memikirkan bagaimana Guyan memilih untuk menyelamatkannya terlepas dari keselamatannya sendiri. Untuk sesaat dia merasa sangat kecewa dengan Xiaolin. Dia menggelengkan kepalanya, berjalan melewati Xiaolin dengan ekspresi kecewa, dan kembali ke kamar tidur. Xiaolin tertegun ketika dia melihat saudara perempuan cantik yang tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Apa aku salah bicara? Xiaolin menatap pintu yang tertutup dengan linglung. Hei, pria itu benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Perasaanku tidak pernah salah, pria itu jelas bukan orang baik. Ekspresi Xiaolin menjadi sedikit sedih dan suasana hatinya tidak bisa tidak menjadi sedikit tertekan.
Oh, aku dibenci oleh saudara perempuan. Sial, ini semua karena pria kaya itu. Xiaolin secara alami tidak akan menyalahkan Wang Yulan, jadi dia menyalahkan Guyan. Bab 34 Guyan Nona Meiyu ingin tahu keberadaan kakakmu kan? Ini Guyan. Dia tidak menunjukkan kepanikan tetapi melirik belati yang menempel di lehernya dari sudut matanya. Belati itu seluruhnya berwarna hitam legam dengan pola bunga plum aneh di atasnya. Buku aslinya menyatakan bahwa senjata yang digunakan oleh anggota organisasi malam semuanya adalah belati hitam. Pola pada belati adalah, Guyan berpikir dan dengan tenang melihat ke belakang dari sudut matanya. Ada apa, Nona muda? Sepertinya aku tidak ingat memprovokasimu. Mendengar ini, Mei Sue menatap pria di depannya yang bisa dia bunuh hanya dengan gerakan tangannya. Tidak ada aura kultivasi dari orang lain, dia jelas hanya orang biasa. Tapi kenapa? Kenapa kamu begitu tenang? Mungkinkah hanya berpura-pura? Haha, dia benar-benar pria yang suka berakting. Mei Sue merasa jijik di dalam hatinya. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang tampak sangat tenang sebelum dibunuh. Namun, ketika dia benar-benar menusukkan belati ke tubuh lawannya, mereka yang berpura-pura tenang akan runtuh dan menangis memohon ampun. Hahaha, pria yang tidak berguna. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat tuanku darinya. Mei Sue secara otomatis mengkategorikan Gu Yan sebagai seseorang yang pernah dia bunuh sebelumnya. Memikirkan hal ini, Mei Sue mengerahkan sedikit kekuatan sehingga Gu Yan dapat dengan jelas merasakan sentuhan dingin ujung pisau di lehernya. Suaranya dingin berhenti bicara omong kosong. Aku hanya tidak menyukaimu jadi aku datang untuk membunuhmu. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas nasib buruk. Gu Yan merasakan sensasi geli di lehernya. Namun dia sama sekali tidak panik, sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia berkata dengan menyesal. Ah, begitu. Saya pikir Nona Mei Sue datang kepada saya untuk menanyakan keberadaan saudaranya. Begitu kata-kata ini keluar. Bas. Hati Mei Sue tiba-tiba bergetar dan ekspresinya menjadi sangat terkejut. Kuas. Belati di leher Gu Yan langsung berubah menjadi bola asap hitam dan menghilang. Kamu apa yang kamu katakan? Kamu tahu di mana saudaraku berada? Mei Sue meraih kerah Gu Yan dan menariknya. Buat Gu Yan menghadapnya. Dan Gu Yan juga bertemu dengan tangan kanan Mei Sue, Leng Qingqiu, di novel aslinya. Pihak lain persis seperti yang dijelaskan dalam buku aslinya, mengenakan jubah merah elegan dan dengan rambut panjang terurai hingga pinggangnya seperti air terjun. Kulitnya seputih salju dan garis tubuhnya ramping dan anggun. Tidak ada warna lain di mata, hanya sepasang pupil hitam legam. Saat ini, sedikit kepanikan dan kegembiraan muncul di wajah menawan orang lain. Dalam karya aslinya, Mei Sue sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki sebelum menjadi Mei Sue dari organisasi malam. Ketika dia dipanggil oleh Leng Qingqiu, dia sedang mencari satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Hanya saja aku belum menemukannya. Dan itu benar-benar bukan kebetulan. Gu Yan yang telah membaca novel aslinya secara alami tahu keberadaan saudaranya. Ketika Gu Yan melihat Mei Sue yang bingung dan terkejut, dia tidak menjawab secara langsung, tetapi tersenyum sedikit. Nona Mei Sue memang cantik. Kakakmu sering berbicara tentangmu kepadaku, tetapi sayangnya. Gu Yan menghela napas sedikit, kamu sepertinya telah menghilang untuk waktu yang lama dan kamu bahkan mengambil nama seperti Mei Sue. Ketika Mei Sue mendengar nada bicara Gu Yan seolah-olah dia sangat akrab dengan saudaranya, harapan tiba-tiba menyala di hatinya. Organisasi malam adalah organisasi yang sangat misterius. Dia dan kakaknya saling bergantung untuk bertahan hidup. Hidup mereka sulit tapi bahagia. Dan suatu hari dia dibawa ke dunia seni bela diri kuno untuk pelatihan oleh orang misterius dengan alasan bahwa dia memiliki bakat yang baik. Pihak lain terus mencuci otaknya agar percaya bahwa dia hanya bisa melayani Raja Malam di masa depan. Selama bertahun-tahun dia telah dicuci otak dan menjadi bawahan setia Raja Malam. Tetapi satu-satunya hal yang tidak pernah dia lupakan adalah adik laki-lakinya. Dia bersumpah bahwa selama dia menemukan saudara laki-lakinya dia akan memastikan bahwa dia menikah memiliki anak dan menjalani kehidupan yang stabil. Maka dia tidak akan lagi terikat pada masa lalu dan akan mengabdikan dirinya sepenuh hati kepada Raja Malam modern. Ketika Gu Yan mengatakan ini, suaranya sedikit bersemangat. Katakan padaku, di mana saudaraku? Mei Sue sudah lupa bahwa dia ingin membunuh Gu Yan barusan, tetapi sekarang ide untuk membunuh Gu Yan segera terlempar dari benaknya. Lihat adegan ini. Meskipun Gu Yan tersenyum di permukaan. Namun faktanya sedikit rasa dingin muncul di hatiku. Dalam novel aslinya, Mei Sue sebenarnya adalah faktor yang tidak stabil. Karena adik laki-laki yang selama ini dicari oleh pihak lain sebenarnya adalah anggota grup protagonis. Meriam mulut protagonis sangat kuat. Mei Sue merasa bingung karena serangan verbal karakter utama dan pendirian saudara laki-lakinya. Dia mengkhianati Leng Qingqiu. Perangkap yang dipasang oleh Leng Qingqiu dan semua informasi kami juga diketahui oleh Xiaolin dan yang lainnya. Hingga Leng Qingqiu mengirim orang lain untuk membunuh saudara laki-laki Mei Sue. Mei Sue Chai benar-benar menjadi alat pembunuh di tangan Leng Qingqiu karena kesedihannya yang berlebihan. Pada akhirnya dia dibunuh oleh para protagonis. Secara keseluruhan lawan sebenarnya adalah bom tersembunyi. Pada tahap awal dan tengah, dia memang bawahan yang paling mampu di tangan Leng Qingqiu. Namun belakangan jalan buntu yang dibuat oleh Leng Qingqiu dipatahkan dari dalam. Jika bukan karena pengkhianatan Mei Sue, mungkin tidak akan ada 500 bab berikutnya untuk karakter utama.
Awalnya, aku hanya ingin menguji bagaimana sikap pihak lain terhadap adik laki-lakiku. Sekarang sepertinya pihak lain memang seperti yang dijelaskan di buku aslinya. Guyan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Maaf Nona Mei, saya tidak bisa memberitahu Anda berita apapun tentang saudara laki-laki Anda sekarang. Apa katamu percaya atau tidak aku akan membunuhmu? Mei Sue menggertakkan giginya, meraih dan mencubit leher Guyan. Namun, Guyan mengerutkan kening, sama sekali tidak peduli dengan telapak tangan pihak lain yang semakin kuat. Nona Mei, adikmu masih usia sekolah. Dan kau berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Apa menurutmu pantas bagimu untuk muncul di hadapannya sekarang? Atau akankah kakakmu mengenali saudara perempuan sepertimu dengan darah di tangannya? Mes Mei tidak bisa memberitahu Anda setidaknya tidak sekarang. Hati Mei Hua tertegun saat dia mendengarkan kata-kata Guyan. Dia melihat tangan yang mencubit leher Guyan dan kemudian pada kata-kata tulus Guyan. Untuk sesaat, dia merasa sangat malu seolah-olah dia merasa bahwa apa yang dikatakan Guyan masuk akal. Dia melepaskan tangannya, menundukkan kepalanya, dan meletakkan tangannya di dadanya. Plop! Plop! Dia bisa merasakan dirinya sangat gembira, tetapi Guyan benar, tangannya sekarang berlumuran darah. Jika aku gegabah muncul di depan kakakku, aku pasti akan membuatnya takut. Bahkan jika Anda dapat saling memandang secara diam-diam. Tetapi karena pengingat Guyan, Mei Sue menyadari bahwa dia telah menjadi seorang pembunuh dengan darah di tangannya. Setelah lama terdiam Mei Sue secara bertahap menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Guyan dengan ekspresi bingung. Bagaimana kamu tahu? Dia tidak pernah muncul di depan Guyan tetapi Guyan tahu namanya. Ternyata ketenangan awal pihak lain. Tidak palsu. Mungkinkah jika aku muncul, pihak lain akan memberitahu dia tentang saudaraku? Apakah semua ini direncanakan? Miss Mei Sue, apakah penting bagaimana saya tahu tentang Anda? Guyan tersenyum tipis, dia menyentuh lehernya, ekspresinya menjadi halus. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Alasan mengapa Guyan begitu tak kenal takut secara alami karena dia tahu identitas Mei Sue. Kamu juga memiliki informasi yang ingin diketahui pihak lain. Itu sebabnya dia bisa bertindak begitu tenang dia memiliki informasi tentang saudaranya di tangannya. Jadi dia pasti tidak akan pergi ke Leng Qingqiu untuk mengungkapkan identitas aslinya. Mei Sue terdiam. Dia menatap Guyan berusaha melihat sesuatu darinya. Namun tidak peduli bagaimana Anda melihatnya orang lain hanyalah orang biasa. Tetapi dalam situasi ini fakta bahwa pihak lain adalah orang biasa sebenarnya membuat orang merasa aneh dan berbahaya. Majikan mereka tidak akan pernah mengungkapkan informasi apapun tentang mereka. Bagaimana orang ini mengenalnya? Sialan. Mei Sue merasa sangat bertentangan dan kesal. Pria ini lebih berbahaya daripada yang aku dan guruku bayangkan. Menurut pemikiran sebelumnya, Mei Sue merasa bahwa dia harus memilih untuk membunuh pihak lain secara langsung di waktu dan tempat ini untuk mencegah masalah di masa depan. Chanoyu menatapku seolah kau berpikir pria ini tampak berbahaya mengapa tidak membunuhnya untuk menghilangkan masalah di masa depan atau sesuatu seperti itu. Penampilan Guyan yang sedikit berlebihan membuat Mei Sue mengepalkan tinjunya erat-erat. Dan kata-kata pihak lain detik berikutnya membuatnya kehilangan kesabaran. Tapi jangan pernah memikirkannya. Karena, Guyan sedikit meninggikan suaranya, mendekat ke telinga Mei Sue, dan terkekeh. Kamu mungkin ingin tahu keberadaan saudaramu. Sialan. Mei Sue menggertakkan giginya dengan erat. Orang ini sangat berbahaya. Apa tujuannya mendekati tuannya? Dia seharusnya dibunuh di sini. Tapi kapan kau akan memberitahuku tentang keberadaan saudaraku? Mei Sue bertanya dengan suara rendah, selama Guyan memberitahunya, dia akan membunuhnya secepat mungkin. Guyan secara alami tahu ini, jadi dia menggelengkan kepalanya, biarkan aku memikirkannya. Jika kamu memiliki keterampilan seperti, beginilah cara kami menyampaikannya. Guyan mengangkat 5 jarinya dan tersenyum pada Mei Sue. Jika kau melakukan 5 hal untukku, aku akan memberitahumu tentang keberadaan saudaramu, bagaimana? Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang akan membahayakan organisasi di belakangmu. Ketika Mei Sue mendengar ini, dia terdiam beberapa saat. 5 hal. Apakah pihak lain tertarik dengan kekuatanku? Apakah kamu ingin aku Oh iya. Mei Sue tiba-tiba teringat bahwa tuannya pernah menyuruhnya untuk membersihkan faktor-faktor dalam keluarga Gu yang tidak menguntungkan Guyan. Namun sebelum dia bisa mulai menyelidiki, dia terlihat oleh Guyan. Jadi sepertinya pihak lain ingin dia berurusan dengan orang-orang atau hal-hal di keluarga Gu yang menentangnya. Memikirkan hal ini, Mei Sue mengangguk dan berkata dengan dingin, baiklah, saya harap Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan. Dengarkan jawaban ini. Ada cahaya dingin samar di kedalaman mata Guyan. Dia tersenyum dan berkata tentu saja. Bawahan ini benar-benar sama seperti di buku aslinya. Karena kakaknya bisa menyembunyikan sesuatu dari Qingqiu dan bahkan melakukan hal-hal yang akan membahayakannya. Hahaha, tapi itu tidak masalah. Aku akan menjadikan Mei Sue sebagai bawahan yang setia. Bab 35 Pikiran Liar Leng Qingqiu dan acara TV yang sesuai dengan situasinya. Di dalam mobil, Mei Sue telah pergi. Ekspresi Guyan menjadi sangat tenang dan ada sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Sebagai bawahan Leng Qingqiu yang paling terpercaya, Mei Sue tahu banyak hal. Untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama seperti di novel aslinya, dia harus mengambil beberapa tindakan pencegahan terhadap lawannya terlebih dahulu. Namun metode itu agak kejam. Saya harap Nona Mei tidak akan hancur dan menangis serta membuat keributan ketika saatnya tiba. Hehehe. Alright. Guyan tiba-tiba teringat luka di lehernya sehingga dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, ingin memberikan perawatan sederhana.
Hanya, hah. Guyan mengeluarkan seruan ringan dan dengan cepat melihat kaca spion. Sama seperti yang dia, luka di lehernya menghilang. Guyan sedikit tertegun apa yang terjadi. Namun, dia segera menyadari bahwa itu kemungkinan besar terkait dengan teknik cinta murni semesta yang sedang dia praktik. Sepertinya teknik ini memiliki banyak manfaat yang tidak dia ketahui. Hanya dari perspektif luka yang diperbaiki ini. Hei, mungkinkah teknik ini hanya dapat memperkuat tubuh? Guyan menghela napas, menilai dari goresan yang baru saja ia terima. Seni bela diri ini tidak bisa membuatnya kebal terhadap pedang dan senjata, tetapi dapat membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Buku latihan ini sepertinya jenis perawatan tambahan. Apakah mungkin? Guyan merasa sedikit tidak berdaya apakah dia dilahirkan untuk menjadi dukungan bagi King Qiu. Tetapi Guyan memikirkannya dan menyadari bahwa apa yang dia lakukan sekarang adalah persis seperti yang seharusnya dilakukan oleh asisten yang, ya itu benar. King Qiu kita hanya akan tumbuh lebih kuat secara stabil dan menyerahkan sisanya kepada saya. Begitu Guyan memikirkan Leng King Qiu, dia mulai merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya seolah-olah dia sedang digerayangi oleh semut. Mendesis. No, aku harus segera kembali. Wajah Guyan menunjukkan antisipasi karena dia belum melihat King Qiu sepanjang hari. Sebelum terlambat, pergilah ke rumah Leng dan habiskan waktu bersama. Dan pada saat ini keluarga Leng. Bibi yang memasak sudah selesai membersihkan dan pergi. Ini adalah kesempatan langka bagi kedua saudara perempuan Leng untuk duduk bersama di sofa di ruang tamu. Saudari, bajingan Gu itu meninggalkanku di luar sekolah selama beberapa jam. Dia akhirnya sampai di sini, tetapi orang yang datang sebenarnya adalah kepala pelayannya. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan tentang tuan mudanya yang memiliki masalah? Leng Linger dengan marah mengeluh kepada Leng King Qiu yang memasang wajah tanpa ekspresi di sampingnya. Siapa di antara anggota keluargaku yang akan mengerti? Aku hanya berbicara tentang kejadian yang benar-benar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bajingan itu berkata bahwa dia akan menjemput dan mengantar gadis itu dari sekolah. Alhasil keesokan harinya saya ditinggal sendirian di gerbang sekolah. Bahkan ketika mereka datang menjemputku, dia tidak ada di sana. Saudari, kamu harus berbicara baik-baik dengan saudara iparmu ketika dia kembali. Leng Linger berteriak. Adapun Leng King Qiuxie mendengarkan kata-kata Leng Linger dengan wajah tanpa ekspresi. Tangannya terkepal erat. Hatiku tidak setenang yang terlihat di permukaan. Guyan tidak datang menemuiku sepanjang hari dan dia bahkan tidak pergi menjemput Linger bersamaku sepulang sekolah di sore hari. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan pihak lain? Kenapa kamu belum kembali? Ngomong-ngomong, dia tidak tinggal di rumah kami awalnya, tetapi dia tinggal di sini karena sudah terlambat. Jadi, kemana dia pergi? Kenapa dia tidak memberitahuku apa yang dia lakukan? Ketika Linger pulang sekolah, apakah pembantu rumah tangga yang menjemputnya? Pembantu rumah tangga itu berkata bahwa dia masih sibuk. Apa yang sedang kamu sibukkan? Apakah ini karena urusan internal keluarga Gu? Bukankah aku sudah meminta Mei Sue untuk menyelidiki apakah ada orang di keluarga Gu yang membahayakan Guyan? Kenapa Mei Sue belum memberitahuku kabar itu? Leng King Qiu tidak pernah menyangka bahwa Guyan akan melakukan apapun untuk mengecewakannya di luar sana. Setelah mendengar nada penuh kasih sayang saat Guyan mengaku padanya sebelumnya. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa Guyan akan mencari wanita lain di luar sana. Dan tepat pada saat ini, Leng Linger kebetulan menonton saluran yang menayangkan drama cinta melodramatis. Rou Sii sudah lama mengatakan bahwa kasih sayang pria ini padamu palsu belaka. Lihat dia belum juga kembali selarut ini dan dia terus mengatakan dia sibuk tetapi dia masih difoto berkencan dengan wanita lain. Ini aku tidak percaya Jack akan melakukan hal seperti itu. Masih tidak percaya? Lihat, meskipun dia biasanya menulis puisi dan menyanyikan lagu untukmu. Dan terus mengatakan dia mencintaimu, pria tetaplah pria dan mereka akan bosan denganmu begitu mereka mendapatkanmu. Foto ini adalah bukti terbaik. Dia mungkin sedang check-in ke kamar hotel dengan seorang wanita sekarang. Saya tidak percaya. Jika Anda tidak percaya, telepon dan tanyakan. Aku akan memukulmu jika kamu mau. Leng King Qiu. Leng King Qiu mendengarkan suara-suara di program TV. Awalnya dia tidak panik, tetapi sekarang dia sedikit panik. Tunggu sebentar. Kenapa situasi di TV terdengar begitu familiar? Dia menulis puisi dan menyanyikan lagu dan terus mengatakan dia mencintaiku setiap hari. Tapi sekarang setelah hubungan itu dikonfirmasi, dia terus mengatakan dia sangat sibuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Leng King Qiu mulai merasa tidak nyaman. Leng Linger sangat bosan dia mencibir pertunjukan hambar ini. Sungguh pertunjukan yang bodoh. Saat dia mengatakan ini, dia akan beralih ke program berikutnya. Hanya, bang. Leng King Qiu menahan tangan orang lain saat dia mencoba mengganti saluran. Tunggu biarkan aku mendengar bagaimana mereka melakukan panggil. Leng Linger bingung ketika melihat ini. Saudari, apakah kamu suka jenis serial TV ini? Dia merasa seperti telah menemukan dunia baru. Saudari yang biasanya hanya membaca dan belajar ternyata tertarik dengan program TV. Meskipun Leng King Qiu merasa malu. Tetapi alur acara TV itu sangat mirip dengan situasinya saat ini sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin tahu seperti apa pihak lain itu. Kamu tidak mengerti jadi biarkan saja. Leng King Qiu berkata dengan wajah dingin. Oh. Leng Linger terkejut menutup mulutnya dan berdiri di sana dengan gemetar. Maaf Linger tapi aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Rosie dan Jack selanjutnya. Leng King Qiu berkata dalam hatinya. Detik berikutnya. Pada pukul 12 terdengar suara menjawab panggilan telepon dari dalam ruangan. Kemudian,
Hamrousi, apa yang sedang kamu lakukan? Jack. Kenapa suaramu terdengar agak aneh? Apa yang sedang kamu lakukan? Meo, I'm not doing anything, honey, don't think too much. Lalu mengapa suaramu terdengar begitu lelah? I'm running. Bukankah lari malam adalah hal yang... Sekarang semuanya baik-baik saja hanya untuk detik berikutnya. Suara lain muncul di telepon. Kenapa ada suara wanita? Oh, Jack, siapa yang sedang kamu ajak bicara? Anda dengar? Daging babi? Leng Qingqiu tidak bisa mendengarkan konten berikut lagi. Tubuhnya berangsur-angsur menegak. Tidak mungkin. Leng Qingqiu merasa sangat bingung. Apakah Gu Yan akan melakukan hal? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ling'er di samping juga mengambil kesempatan ini untuk mengatakan. Jack ini benar-benar brengsek. Dia punya istri cantik di rumah, tetapi dia masih keluar untuk main-main dengan gadis lain. Apakah karena istrinya memiliki disabilitas sehingga dia membencinya? Untungnya saudara iparku tidak seperti ini, Kak. Saat Leng Ling'er berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan kakak perempuannya. Aku tidak tahu kapan pihak lain mulai perlahan menundukkan kepalanya dan bahkan ekspresinya menjadi aneh. Kata-kata Leng Ling'er bergema di benak Leng Qingqiu. Menggoda wanita lain berselingkuh membenci disabilitas fisiknya. Ah, aku mengerti. Ternyata Gu Yan bosan padaku setelah mendapatkanku dan pergi mencari wanita lain karena dia tidak suka fakta bahwa aku buta. Ming baru saja mengonfirmasi hubungan itu. Jadi begitu, kalau begitu aku akan. Tepat ketika Leng Qingqiu sedang memikirkan sesuatu yang detik berikutnya. Mencicit. Pintu itu di... Oh, maaf, saya pulang terlambat. Saya terlalu banyak pekerjaan hari ini. Ibu teman saya berada di rumah sakit dan saya sibuk di sana untuk waktu yang lama. Suara Gu Yan masuk. Bab 36 Qingqiu, maafkan aku. Gu Yan awalnya mengira bahwa saat ini pintu keluarga Leng seharusnya sudah ditutup. Aku tidak menyangka masih buka, betapa beruntungnya. Dan bahkan lebih beruntung, Gu Yan segera melihat Leng Qingqiu sedang duduk di sofa di ruang tamu. Matanya berbinar dan dia berlari menghampiri dengan cepat. Dia menyelinap di sebelah Leng Qingqiu dengan sangat terampil lalu menarik lengan yang lain dan mendekatkan wajahnya. Qingqiu, sayangku Qingqiu. Aku sangat merindukanmu, kamu tidak tahu betapa lelahnya aku hari ini. Qingqiu, aku telah berkorban begitu banyak untukmu. Memasang wajah tersenyum di depan orang lain membuatku merasa sangat tidak nyaman. Namun, ini mungkin adalah rasa tanggung jawab keluarga yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria dewasa. Gu Yan merasa bahwa dia benar-benar hebat. Meskipun saya telah bekerja banyak hari ini dan lelah secara fisik dan mental begitu saya sampai di rumah, saya menyentuh Leng Qingqiu. Kemudian ketika kamu mencium aroma orang lain, kamu akan merasa sangat bahagia hingga tidak bisa menahan diri. Leng Ling'er menatap Gu Yan dengan jijik saat dia tiba-tiba bergegas dan memeluk erat kakak perempuannya. Dia berteriak, kamu bajingan Bo, Gu, kamu masih ingat untuk kembali? Kamu benar-benar membuatku menunggumu di gerbang sekolah begitu lama hari ini. Jadi kamu pergi bermain dengan temanmu, ceritakan padaku. Siapa teman itu, laki-laki atau perempuan? Leng Ling'er menatap Gu Yan dengan marah. Jika Gu Yan tidak memberinya penjelasan hari ini, dia bilang dia pasti akan berbisik di telinga Leng Qingqiu. Gu Yan sudah merasa sedikit bersalah karena lupa menjemput Leng Ling'er hari ini. Jadi dia batuk kering dan berkata, maaf, aku terlalu sibuk hari ini. Kakak ipar akan mentraktirmu McDonald's dan teh susu lain kali ya. Leng Ling'er awalnya marah, tetapi ketika dia mendengar ini matanya berbinar-binarkah. Hurai brother-in-law, you're the best. Setelah mengatakan itu, dia dengan senang hati menyingkir dan menonton TV. Setan kecil ini. Gu Yan menatap ekspresi Leng Ling'er yang berubah dan sudut mulutnya berkedut. Hanya saja aku sudah lama berada di sini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Qingqiu sepertinya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Memikirkannya, dia menundukkan kepalanya dan menatap Leng Qingqiu. Qingqiu, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak senang aku di sini? Gu Yan menatap Leng Qingqiu dengan sedikit terkejut karena dia memiliki ekspresi yang aneh. Pihak lain tampaknya berada dalam keadaan antara normal dan tidak normal. Singkatnya, Gu Yan merasa sangat aneh seolah-olah sesuatu telah terjadi pada pihak lain. Adapun Leng Qingqiu, pikirannya dipenuhi dengan plot di serial TV. Sesuatu tentang terlalu sibuk dan terlalu lelah atau ibu seorang teman yang dirawat di rumah sakit. Mereka semua berbohong padaku. Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu berkata dengan dingin melepaskan tangan Gu Yan yang memegang lengannya dan berkata dengan dingin, pergi sana. Gu Yan. Mendesis. Gu Yan perlahan mengetik 3 tanda tanya. Dia menatap Leng Qingqiu dengan kaget yang memalingkan kepalanya dan tidak ingin menatapnya. Apa yang pihak lain lakukan? Marah. Gu Yan langsung mengerti, pasti karena dia tidak datang ke sini hari ini. Jadi Leng Qingqiu marah. Dapat dimengerti bahwa dia marah. Siapa yang tidak akan datang sehari setelah mengonfirmasi ini? Meskipun aku tidak tahu apakah Leng Qingqiu marah padanya karena alasan khusus ini atau tidak. Qingqiu, maaf. Gu Yan adalah orang pertama yang mengaktifkan skill pasifnya, skill permintaan maaf. Leng Qingqiu awalnya ingin mendengar penjelasan Gu Yan. Namun, sekarang ketika dia mendengar permintaan maaf pihak lain, dia tiba-tiba merasa sedih dan terkilan.
Aku tidak percaya ini. Guyan benar-benar melakukan kesalahan padanya. Aku diam-diam meminta Mei Sue untuk membantu Guyan membersihkan faktor-faktor yang tidak menguntungkannya, tetapi hasilnya adalah, apakah ini semua hanya angan-angan? Leng Qingqiu mengira dia akhirnya memiliki perasaan terhadap seorang pria, tetapi sekarang dia menemukan bahwa orang luar tetaplah orang luar dan mereka hanya akan mengkhianatinya. Leng Qingqiu, Leng Qingqiu, kamu benar-benar tidak bisa menjadi seperti gadis normal. Satu-satunya jalan yang bisa kamu ambil dalam hidupmu adalah balas dendam. Leng Qingqiu memikirkan hal ini, dia menekan kesedihan di hatinya dan menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi, karena kamu melakukannya, maka tidak ada yang perlu dikatakan di antara kita. Tidak, aku ingin mengatakannya. Guyan menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di bahu Leng Qingqiu. Leng Qingqiu merasa sangat sedih. Orang ini apakah dia akan mempermalukan saya lagi? Dia menoleh ke Guyan dengan marah dan berteriak, aku tidak mau mendengarkan. Anda harus mendengarkan. Saya tidak menginginkan. Anda harus. Kenapa aku harus? Karena aku menyukaimu, jadi aku harus minta maaf padamu. Kamu masih punya keberanian untuk mengatakan ini pada saat ini. Ya, itu sebabnya saya ingin mengatakannya. Suara Guyan dan Leng Qingqiu menjadi semakin keras. Leng Linger yang berdiri di samping berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia memandangi dua orang yang sepertinya akan bertengkar dan menelan ludah sejenak. Apakah ini pertengkaran antara suami dan istri? Bukan, aku hanyalah seorang siswa sekolah menengah atas. Bolehkah aku benar-benar menonton ini? Leng Linger menutupi matanya dengan tangannya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk mengintip melalui jari-jarinya. Coba lihat. Guyan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Leng Qingqiu dengan tulus. Qingqiu, maaf, aku punya teman wanita bernama Wang Yulan. Ibunya mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit. Dia kebetulan berada di rumah sakit Jianghai yang dimiliki keluarga saya. Saya harus menjenguknya karena emosi dan logika. Dia telah banyak menderita, ayahnya meninggal ketika dia masih muda. Dan ibunya mengalami kecelakaan mobil setengah tahun yang lalu dan menjadi seperti sayuran di rumah sakit. Dia harus melakukan beberapa pekerjaan sehari dan meminjam uang dari kerabat dan teman untuk memungkinkan ibunya terus menerima perawatan. Aku baru tahu tentang ini kemarin dan aku tidak ingin menyembunyikannya darimu, Qingqiu. Aku melunasi utangnya karena dia tidak mampu membayar kembali jutaan tagihan medis. Tetapi ibunya adalah seorang guru yang sangat baik dan saya tidak ingin hanya melihat ibunya meninggal karena dia tidak mampu membayar tagihan medis. Saya tidak ingin tidak melakukan sesuatu yang sangat mudah bagi saya. Maafkan aku, Qingqiu, aku tidak ingin memberitahumu ini karena aku takut kamu mungkin salah paham. Namun, aku tetap ingin menjelaskan kepadamu mengapa aku kembali begitu terlambat. Alasan yang diberikan oleh Guyan mengejutkan Leng Qingqiu dan Leng Linger. Leng Linger memandang Guyan untuk beberapa alasan orang lain itu sepertinya memiliki aura orang suci. Matanya dipenuhi air mata, kakak ipar, saya pikir Anda adalah orang jahat, tetapi ternyata Anda sebenarnya orang baik. Leng Qingqiu juga terpana. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Untuk sesaat dia merasa sedikit malu dan berkata, ragu-ragu aku. Tisu. Leng Qingqiu terdiam. Dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, maaf, kata-katanya belum selesai. Guyan menyela dan berkata, tidak masalah. Dia menatap Leng Qingqiu dengan penuh kasih sayang sementara yang lain. Guyan berkata dengan keras, Qingqiu, seperti ini aku juga menyukainya. Qingqiu, aku sangat mencintaimu. Aku sedang menghirup. Guyan membenamkan kepalanya di lengan Leng Qingqiu dan mulai menghisap dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Linger masih menonton di sini. Kesalahpahaman itu terselesaikan, dan jantung Leng Qingqiu berdebar kencang karena tindakan Guyan yang tiba-tiba. Oh tidak, aku tidak boleh terlalu bersemangat. Bagaimana jika Guyan mendengar detak jantungku? Dia masih anak-anak, dia tidak mengerti. Leng Linger. Bab 37 Leng Qingqiu, ya ini jelas bukan cinta. Aku kembali ke Qingqiu. Oh, pergi saja jika kamu mau. Kenapa kamu memberi... Haha, aku suka kamu seperti ini, Qingqiu. Kamu. Leng Qingqiu sangat marah pada Guyan yang sudah pergi sebelum dia sempat memberinya pelajaran. Mendengarkan suara mobil yang melaju menjauh, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nono Qingqiu. Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan emosimu setiap kali berada di depan pria ini? Kamu adalah Raja Malam. Sebagai raja, kamu seharusnya tidak memiliki begitu banyak emosi dalam satu orang. Ini akan memengaruhi penilaian Anda dalam Mengapa Leng Qingqiu menutupi dadanya dengan tangannya, ekspresinya menjadi sangat rumit. Apakah aku benar-benar jatuh cinta pada Guyan? Jika kamu tidak suka itu, bagaimana kamu bisa membuktikan apa yang terjadi? Ketika Guyan tidak datang, dia merasa sangat gugup dan tidak nyaman. Dia takut pihak lain telah melakukan sesuatu untuk mengecewakannya di luar. Namun, ketika dia kembali, dia merasakan sukacita di hatinya yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Kenapa hanya karena Guyan tinggal di sisinya? Apakah hanya ini yang dia butuhkan untuk merasa bahagia? Ini sangat menjijikkan, kenapa ini terjadi? Aku seharusnya tidak menjadi orang seperti ini. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. No. Mungkin ini sebenarnya bukan cinta tetapi semacam emosi lain. Seperti seorang majikan dan seorang budak, ya, sudah pasti. Karena dia adalah Raja Malam, dia tidak bisa mentolerir pengkhianatan oleh bawahannya. Itulah mengapa dia merasa tidak nyaman karena Guyan tidak tinggal di sisinya untuk melaporkan masalah. Bukan karena alasan konyol seperti menyukai Guyan.
Ekspresi Leng Qingqiu menjadi sangat percaya diri dan dia merasa telah menemukan kebenaran. Benar, pasti seperti itu. Dan tepat pada saat ini, Leng Linger juga menggosok-gosok tangannya karena kedinginan dan berjalan keluar rumah. Ketika dia melihat Leng Qingqiu berteriak, Sister Zayugu berkata dia ingin mentraktirku McDonald's. Apakah kamu mau makan? Aku akan membawakannya untukmu lain kali kamu pergi. Ketika Leng Qingqiu mendengar ini, dia berhenti berpikir dan tanpa sadar mengerutkan kening. Linger, sudah kubilang berkali-kali, Guyan itu kakak iparmu, jangan terlalu tidak sopan padanya dan jangan memanggilnya brengsek. Juga, tidurlah lebih larut malam ini dan selesaikan soal matematika sebelum tidur. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba, jadi sebaiknya kamu serius. Setelah mengatakan ini terlepas dari ekspresi bingung Leng Linger, Leng Qingqiu terus berpikir sambil berjalan ke dalam rumah. Ekspresinya juga menjadi sangat percaya diri. Jadi begitu. Aku mengerti segalanya, sebenarnya ini bukan karena aku menyukai Guyan sama sekali. Itu hanya untuk mengambil alih keluarga Gu di masa depan sehingga dia dengan enggan tinggal bersama Guyan sebagai kompensasi. Ini adalah lelucon yang menggelikan bagaimana aku bisa jatuh cinta pada Guyan. Setelah mencari tahu semuanya, suasana hati Leng Qingqiu meningkat pesat. Ngomong-ngomong, Guyan sepertinya pernah berkata sebelum dia pergi bahwa dia juga akan pergi mengunjungi ibu temannya besok. TSK, betapa keras kepalanya orang ini. Leng Qingqiu sedikit mengernyit. Siapakah teman wanita bernama Wang Yulan itu dan mengapa dia selalu ingin Guyan pergi bersamanya? Guyan jelas-jelas telah membantu pihak lain membayar utang, tetapi pada akhirnya dia masih ingin Guyan membantunya melakukan ini dan itu. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Tidak, aku harus membiarkan Mei Sue pergi dan memeriksa situasinya. Dengan perasaan yang tidak diketahui di dalam hatinya, Leng Qingqiu naik ke atas dengan tongkatnya. Leng Linger ditinggalkan sendirian, berdiri linglung di tengah angin dingin. Bu Sister Yu telah berubah, kamu telah menjadi orang asing. Ruang belajar keluarga Leng. Suasana saat ini agak aneh. Leng Qingqiu sedang duduk di meja dan di sampingnya berdiri Mei Sue yang telah mengamati situasi di atap sejak beberapa waktu lalu. Ekspresi Mei Sue sangat rumit. Dia melihat tuannya keluar secara pribadi untuk mengantar Guyan pergi. Cara mereka bergaul membuatnya merasa sangat rumit. Terutama ketika dia tahu bahwa Guyan sedang bercinta dengan wanita lain di luar hari ini, suasana hatinya menjadi semakin rumit. Apakah tuan tahu bahwa Guyan mencari wanita di luar? Jika dia tidak tahu, haruskah dia mengingatkannya? Aku jelas bisa memberitahu majikanku sekarang bahwa Guyan telah menemukan wanita lain di luar. Dia yakin bahwa jika majikannya tahu tentang ini, dia akan memintanya untuk segera membunuh Guyan. Bisa, tapi jika aku memberitahu majikanku, dia akan memintaku untuk membunuh Guyan. Maka dia tidak akan mendapatkan berita apapun tentang saudaranya. Dia tidak bisa melakukan. Tetapi jika aku tidak memberitahunya, apakah itu dianggap mengkhianati tuanku? Mei Sue mengepalkan tinjunya erat-erat, ekspresinya sangat rumit. Di satu sisi adalah adik laki-lakinya, dan di sisi lain adalah tuannya. Mei Sue mengatakan sulit baginya untuk membuat keputusan. Dan pada saat ini Leng Qingqiu berbicara, Mei Sue. Ada. Mei Sue terkejut dan dengan cepat menjawab. Leng Qingqiu mengabaikan nada bicara pihak lain yang agak bingung dan melanjutkan, apakah Guyan bersama seseorang bernama Wang Yulan hari ini? Mei Sue terkejut, apa? Tuan tahu. Mata Mei Sue menjadi panik dan setetes keringat dingin mengalir di wajahnya. The Night King layak menjadi Night King. Bisakah dia mengetahui segalanya di dunia bahkan di rumah? Lalu apa yang harus saya lakukan? Mei Sue mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan suara rendah, ya. Guyanit, bukannya aku tidak ingin melindungimu, hanya saja gurunya sangat berwawasan. Sekarang, aku tidak yakin apakah aku bisa menyelamatkan hidupku. Adapun Leng Qingqiu tidak terkejut ketika mendengar bahwa Mei Sue mengetahuinya. Lagi pula, aku meminta Mei Sue untuk menyelidiki faktor-faktor dalam keluarga Gu yang tidak menguntungkan bagi Guyan. Jadi wajar jika dia melihat apa yang dilakukan Guyan. Lalu muncul masalahnya. Apa yang Guyan lakukan dengan wanita itu? Leng Qingqiu merasa sedikit gugup ketika menanyakan pertanyaan ini. Bukannya dia tidak percaya pada Guyan, hanya karena mentalitas semacam itu. Itu setelah Anda mengajukan pertanyaan kepada satu orang dan mendapatkan jawabannya, Anda tetap akan memilih untuk mengajukan pertanyaan yang sama kepada orang kedua. Hanya ketika jawabannya konsisten, Anda akan benar-benar lega. Lakukan apa? Mei Sue terdiam, merasa sangat konflik. Apakah kamu ingin mengatakannya sendiri, atau tidak? Haruskah aku memberitahunya tentang pelukan antara Guyan dan wanita itu? Apakah Tuan menguji kesetiaanku? Tetapi jika tidak dan aku memberitahunya segalanya, bukankah Guyan akan mati? Bukankah itu berarti aku tidak akan mendapatkan berita tentang saudara? Mei Sue terjebak dalam curah pendapat, tetapi segera secercah tekad muncul di matanya. Tidak, dia harus mengambil risiko. Tuan Guyan pergi ke rumah sakit Jianghai untuk mengunjungi Ibu Wang Yulan. Selama waktu ini, aku menyuruh kepala pelayanku untuk menjemput Nona. Kemudian aku melanjutkan untuk mengunjungi Ibu Wang Yulan di malam hari. Setelah Mei Sue selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergetar. Dia tidak berbohong, tetapi dia tidak mengatakan banyak detail. Misalnya, Guyan secara khusus mengatur aktor untuk mengepung Wang Yulan dan dia sendiri turun tangan untuk menyelamatkan sang wanita cantik di saat-saat terakhir. Misalnya Guyan secara pribadi mengantar Wang Yulan pulang. Tetapi untuk mencegah tuannya membunuh Guyan, dia memilih untuk menyembunyikan beberapa hal penting.
Selanjutnya kita hanya bisa menyerahkannya pada tak. 1 detik berlalu, 2 detik berlalu, 3 detik berlalu. Leng Qingqiu tidak mengatakan apapun, dan Mei Sue juga menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia takut, bertanya-tanya apakah tuannya marah. Namun, yang tidak dia duga adalah Leng Qingqiu setelah mendengar kata-kata Mei Sue sama dengan Guyan. Dia merasa lebih nyaman karena suatu alasan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sedikit sudut mulutnya, tetapi dia dengan cepat menekannya. Bagaimanapun juga Mei Sue masih di sini. Sambil memikirkan ini, dia menghindari topik itu dan berkata, "Oke, apakah ada kemajuan mengenai Istana Raja Naga? Seberapa kuat yang disebut Tuan Muda Istana Raja Naga itu?" Leng Qingqiu tidak akan melupakan balas dendamnya hanya karena dia bersama Guyan. Mei Sue merasa lega ketika mendengar bahwa Leng Qingqiu tidak melanjutkan bertanya tentang Guyan. Dia dengan cepat menjawab Tuan Xiaolin sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan di Tianye Pharmaceutical. Tianye Pharmaceutical akan bangkrut sehingga banyak orang berkumpul di depan perusahaan untuk membuat masalah. Saya sudah mengirim seseorang untuk menguji latar belakang pihak lain besok pagi saat kekacauan. Mendengar ini, Leng Qingqiu mengangguk, tetapi mengapa obat Tianye ini terlihat begitu familiar? Perusahaan siapa farmasi Tianye? Tuan, ini dari keluarga Sen, dan saat ini dipimpin oleh putri sulung keluarga Sen, Sen Wanel. Oh, itu dia. Dengarkan nama ini. Ekspresi Leng Qingqiu menjadi sangat dingin. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan setelah beberapa lama dia berkata dengan tenang turun. Mei Sueru diampuni dan berkata ya. Bab 38 Senjata Ampuh melawan Xiaolin Penghancur Air. Berorientasi pada keluarga. Di kamar tidur di lantai 5. Orang tua Gu Yan sedang melihat keluar jendela melalui teropong dengan ekspresi serius. Ketika saya melihat sebuah mobil, Gu Tianming akhirnya menghela napas lega. Dia meletakkan teleskop dan mengeluh kepada istrinya di Murong, coba lihat. Anak nakal ini akhir-akhir ini sering pulang semakin larut. Aku tidak tahu dia bermain-main di mana. Sumurong juga meletakkan teleskopnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria jahat di sebelahnya, dia menatapnya dengan ramah. Yan Yan adalah Yan Yan, dan kamu adalah kamu. Aku tidak datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah atas apa yang terjadi antara kamu dan Tuan Liu dari teknologi Xin Xin hari ini. Wajah Liu Suki sangat seksi hingga hampir menempel padamu. Sumurong mengulurkan tangannya mencubit wajah Gu Tianming dan mengancam. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Liu, kenapa aku tidak tahu bahwa kamu mengenal sahabatku? Gu Tianming berkeringat dingin. Istriku sayang, kamu salah paham. Saat itu saya sedang menegosiasikan kontrak, bagaimana saya bisa tahu bahwa dia datang? Aku bersumpah aku hanya mencintai. Haha, aku tidak peduli, aku sangat tidak bahagia. Jangan tidur di kamar malam ini. Adapun Guyan, dia kembali ke rumah sambil bersenandung sebuah lagu. Namun segera setelah saya memasuki pintu, saya melihat ayah saya yang sudah tua duduk di sofa di lantai pertama tampak putus asa. Mulut Guyan berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayah, aku sudah bilang jangan membuat ibu marah. Lihat, ayah hanya bisa tidur di lantai pertama kan? Mendengar ini, Gu Tianming memandang Guyan dengan malu. Kamu anak nakal, Bo, masih berani mengkritikku. Kamu melupakan rumah sekarang setelah punya istri? Lihat jam berapa sekarang? Gu Tianming berpikir jika saya tidak bisa menyembuhkan Sumurong maka saya juga tidak bisa menyembuhkanmu. Guyan mengerutkan bibirnya setelah mendengar ini. Bagi anak muda kehidupan malam baru saja dimulai saat ini, tapi ayahanda, Anda mungkin sedikit kurang dalam hal itu. Begitu kata-kata ini keluar, Gu Tianming sangat marah hingga mulutnya miring. Maksudmu aku sudah tua, dasar anak Bo, jangan pergi. Hei ayah, sebaiknya ayah tetap di lantai pertama dan merenungkan kesalahan ayah. Aku akan tidur di ranjang besar. Guyan tertawa dan berlari langsung ke atas. Gu Tianming melihat Guyan yang menyelinap pergi dan duduk kembali di sofa dengan marah. Dia mengambil selimut dan mengutuk dengan suara rendah. Bocah ini benar-benar sudah dewasa dan tidak takut. Namun, saat dia mengutuk, ekspresi Gu Tianming melembut. Tapi sudah berapa lama sejak terakhir kali kita berbicara seperti ini? Sudah beberapa tahun. Gu Tianming tertegun dan berpikir putranya memang sudah dewasa. Adapun Gu Yashu telah mandi, dia berbaring di tempat tidur besar yang lembut yang sudah lama tidak dilihatnya. Mengingat interaksi dengan Leng Qingqiu dalam benakku, semua kelelahan hari itu seolah hilang. Ketika dia memikirkan wajah Leng Qingqiu, dia tidak bisa menahan tawa. Guyan memeluk bantal dan bergulat dengannya, Qingqiu, Qingqiu. Dia sangat bahagia karena dia bisa merasakan bahwa Qingqiu lebih mencintainya hari ini daripada sebelumnya. Hei, bagaimana menurutmu Guyan merasakannya? Yah, itu murni indera keenam seorang pria. Ngomong-ngomong sistem checkpoint cinta suciku. Guyan berbaring di tempat tidur dan memanggil sistem. Detik berikutnya. Bas. Panel muncul. Poin cinta murni. 312 poin. Melihat angka ini, Guyan tersenyum lebih bahagia. Sangat bagus. Kalau begitu, itu seharusnya cukup untuk mengganti properti. Dan dilihat dari waktunya, Sen Wanner seharusnya segera datang memohon ampunan kepadanya. Guyan mengeklik antarmuka properti. Kemudian saya menemukan item senilai 300 poin. Menghilangkan air. Harga 300 poin. Pendahuluan. Ini adalah ramuan pembunuh yang dikembangkan dengan susah payah oleh keluarga pembunuh kuno.
Karena metodenya yang sangat kejam, keluarga ini hanya bertahan selama beberapa tahun sebelum dihancurkan oleh orang-orang yang benar.